Pemurnian Ki terkuat, episode 431-440. Bab 431 orang mati datang. Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Hisapan besar menghantam Fang Yu, seolah-olah dia ingin menyedot Fang Yu ke dalam mulut besar. Fang Yu tidak melawan sama sekali, menggunakan kekuatan hisap ini. Dia bergegas menuju Chen Luo. Mata Chen Luo gelap, dan dia mendorong ke depan dengan kedua tangannya. Seringai disertai berbagai jeritan dan tangisan, terlontar dari kabut hitam di belakang dan meledak ke arah Fang Yu. Kekuatan orang mati, Fang Yu tidak bersembunyi, dan cahaya keemasan muncul di tubuhnya. Menusuk, saat seringai itu menyentuh Fang Yu, rasanya seperti kertas bertemu api dan langsung terbakar. Apa? Seringai itu meledak dengan jeritan yang lebih keras, dan kemudian pingsan. Mengapa ini terjadi? Apa cahaya keemasan pada dirinya? Apakah itu senjata ajaib? Mengapa kekuatan undead tidak bisa mengikis tubuh Fang Yu? Ekspresi Chen Luo berubah, mendesak untuk mengubah taktik bayangan, dan sekali lagi menjauhkan dirinya dari Fang Yu. Kecepatannya terlalu cepat, dia harus dijebak dulu. Chen Luo mengulurkan telapak tangan kanannya, dan cahaya di cincin roh bumi menyala secara ekstrim. Boom! Tanah dengan radius hampir 100 meter bergetar hebat. Memutar ulang, ratusan orang yang menyaksikan pertempuran itu berteriak, dan dengan cepat mundur. Retakan padat muncul di seluruh tanah, dan kemudian semuanya naik ke langit. Hanya ada satu target yang mereka tuju, yaitu Fang Yu. Dibandingkan sebelumnya, jumlah lumpur dan kerikil yang membanjiri Fang Yu kali ini hanya bisa digambarkan sebagai horor. Kakak, hampir dalam sekejap mata, Fang Yu tertelan aliran lumpur dan menghilang. Ratusan orang dari keluarga besar dan sekte semuanya mundur ke posisi 200 meter jauhnya, menyaksikan aliran lumpur yang membubung di depan satu sama lain. Pemandangan ini, seperti akhir dunia, sangat mengejutkan. Sangat mengejutkan. Dalam sekejap, bumi mengguncang gunung. Peri dalam legenda mungkin ada seperti Chen Luo, bukan? Bahkan Zhao Jidao, yang pernah berurusan dengan Wu Sheng, merasa luar biasa saat ini. Chen Luo baru saja masuk ke alam martial Sein, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Para martial Sein yang telah terkenal selama bertahun-tahun telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka, saya khawatir hanya level ini, bukan? Fang Yu dikalahkan. Melihat pemandangan di depan mereka, banyak orang yang mempunyai gagasan ini di dalam hati mereka. Shao Qin, situasinya sepertinya agak tidak nyaman. Chen Luo terlalu kuat, kata Zhao Xuan dengan ekspresi terkejut. Namun kepercayaannya pada Fang Yu tidak berkurang setengahnya. Kekuatan supernatural Chen Luo hanyalah efek visual yang mengejutkan, tidak akan menyakiti Fang Yu. Meskipun Fang Yu telah tenggelam oleh aliran lumpur, Chen Luo tidak rileks. Penggunaan maksimal cincin roh bumi hanya dapat mencapai level ini. Chen Luo tahu betul bahwa level ini tidak cukup untuk mengalahkan Fang Yu. Untuk mengalahkan Fang Yu, cincin roh bumi dan cincin roh air saja tidak cukup. Saat ini, Chen Luo memikirkan cincin halus yang sudah ada di dalam tas tetapi telah diambil. Brengsek, jika dia memiliki cincin halus sekarang, situasinya tidak akan pasif sekarang. Mengumpulkan 3 cincin roh tidak hanya akan menguasai kekuatan spasial tertinggi, tetapi juga mengaktifkan sepenuhnya ketiga cincin tersebut, sehingga sangat meningkatkan kekuatannya. Menurut rencana awalnya, Ethereal Ring seharusnya berhasil sejak 3 bulan lalu. Kebetulan, Chen Luo menarik napas dalam-dalam dan berhenti berjuang dengan cincin halus itu. Setelah Fang Yu terbunuh, dia punya banyak waktu untuk mengambil cincin halus itu. Tidak mungkin, untuk menyelesaikan Fang Yu sepenuhnya, kamu hanya bisa memanggilnya. Mata gelap Chen Luo tidak bisa melihat fluktuasi. Dia mengangkat tangannya dan mencubit segel yang rumit itu. Sambil mencubit segelnya, kabut hitam di belakangnya membengkak tajam, meluas dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam 10 detik, kabut hitam di belakang Chen Luo membengkak hingga ketinggian puluhan meter. Kemudian, seringai yang muncul dari kabut hitam, satu demi satu, perlahan mengembun menjadi bentuk padat. Terkondensasi dari gas menjadi benda padat. Dalam waktu sekitar setengah menit, kabut hitam di belakang Chen Luo benar-benar mengembun menjadi tubuh bagian atas manusia. Tengkorak, 2 lengan, cakar ramping dan tajam. Ahli nujum, datang. Chen Luo berteriak dingin dan menyatukan tangannya.
Dua rongga mata gelap dari undet memiliki dua lampu merah yang menyusup. Pada saat yang sama, ia menatap aliran lumpur di kejauhan, membuka mulutnya, dan mengeluarkan suara gemuruh yang menakjubkan. Ledakan. Setelah kemunculan monster jahat ini, tiba-tiba ada banyak awan gelap dalam cuaca cerah ribuan mil. Dunia menjadi redup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Nafas dingin yang menyesakkan terpancar dari monster ini. Ini, monster macam apa? Orang-orang di kejauhan tampak pucat melihat kerangka setengah panjang yang muncul di belakang Chen Luo. Banyak orang tidak bisa menahan nafas dingin, kaki mereka menjadi lemah dan roboh ke tanah. Saudaraku, aku sangat tidak nyaman. Wajah Zhao Zinan tidak berdarah. Situasi Zhao Xuan juga tidak terlalu baik, tetapi dia dalam kondisi yang baik dan hampir tidak dapat menopang tubuhnya. Dia berbalik dan menatap Zhao Zinan yang tidak tahan dengan paksaan, dan dia patah hati. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara menghilangkan rasa sakit Zhao Zinan. Nafas ini telah menyelimuti dunia dengan radius 1 kilometer, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Bahkan Grandmaster Wuzun itu mengertakkan gigi untuk mendukungnya. Nafas dingin ini tidak ada hubungannya dengan yin dan yang qi dalam diri manusia kita. Ini adalah nafas orang mati, kata seorang seniman bela diri tua dengan ngeri. Nafas orang mati, tidak ada yang mengerti apa artinya ini. Mereka hanya merasa sangat tidak nyaman, dan setiap bagian tubuh mereka menolak nafas ini. Chen Luo, teknik yang dia kembangkan berasal dari garis yang sama dengan kita, tapi dia sombong dan tidak mau bekerja sama dengan kita. Di loteng di kejauhan, pria di samping Han Qi menggelengkan kepalanya dan berkata. Han Qi tidak berbicara, senyum cemberut muncul di wajahnya. Berjuang, kedua belah pihak menggunakan yang terbaik untuk saling menggigit daging. Semakin keras kedua belah pihak bertarung, semakin mudah dia melakukannya nanti. Ledakan. Pada saat ini, tanah longsor yang melilit di udara di kejauhan tiba-tiba meledak. Sosok Fang Yu muncul dari sana. Melihat roh mati di belakang Chen Luo, Fang Yu sedikit mengangkat alisnya. Kekuatan undet telah membanjiri seluruh dunia, dan bahkan menarik awan gelap. Chen Luo memandang Fang Yu dengan senyuman di wajahnya yang dingin dan aneh. Dia mengangkat tangan kanannya, dan cahaya di cincin roh bumi meredup. Di saat yang sama, lumpur dan kerikil yang melayang di udara jatuh kembali ke tanah. Fang Yu, kamu adalah orang pertama yang memaksaku memanggil Necromancer. Ini adalah kehormatanmu, kata Chen Luo. Saat berbicara, sosok Chen Luo bergerak. Saat dia bergerak, roh mati setinggi setengah di belakangnya juga bergerak. Dalam sekejap, Chen Luo bergegas ke tubuh Fang Yu, memikirkannya. Mayat hidup itu mengangkat tangan kanannya, dan kabut hitam langsung mengembunkan kapak, menebas ke arah Fang Yu. Terlalu lambat. Fang Yu bergerak 10 meter ke kiri, menghindari kapak. Kapak itu menghantam udara, tetapi ia menyapu dengan kuat dan menebas tanah di bawahnya. Ledakan. Tanah bergetar hebat. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang langsung dipotong menjadi retakan besar. Raksasa seperti itu kelihatannya kuat, tapi nyatanya gerakannya sangat kikuk dan tidak berarti. Fang Yu jatuh ke tanah dan menatap topeng necromantik di udara. Dia berpengalaman dalam menangani raksasa serupa. Terakhir kali raksasa yang ditemui di pegunungan Blaze dipecah menjadi hanya satu kepala. Dan ahli nujum setengah tubuh ini, lebih baik ditangani. Fang Yu, jangan bersembunyi lagi, ini hanya akan membuatku marah, membuat marah orang mati, dan kamu hanya akan mati lebih buruk. Chen Luo berkata dengan dingin. Kedengarannya buruk, jadi aku tidak akan bersembunyi. Fang Yu tersenyum sambil lututnya sedikit ditekuk. Chen Luo menatap Fang Yu, dengan senyum sinis di wajahnya. Ahli nujum, bunuh dia. Necroman setengah panjang di belakang punggungnya membuka mulutnya. Energi mengerikan yang luar biasa terkondensasi dari mulutnya. Pada saat yang sama, Fang Yu di tanah menendang kakinya. Ledakan, seluruh tanah dihancurkan oleh Fang Yu. Pada saat yang sama, sosok Fang Yu terlontar seperti roket dan bergegas menuju roh mati Chen Luo di udara. Membunuh. Mata Chen Luo dingin dan dia menekankan tangannya ke depan. Ledakan. Di mulut besar undet, pancaran energi hitam yang sangat besar. Fang Yu tidak mengelak sama sekali, masih bergegas mengikuti lintasan aslinya. Namun dalam perjalanan ke atas, cahaya keemasan muncul di tubuhnya. Ledakan. Detik berikutnya, Fang Yu, yang terbungkus cahaya keemasan, langsung terkena pancaran energi dan tenggelam ke dalamnya.
Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Chen Luo. Menurutnya, pendekatan Fang Yu yang bergegas ke atas tanpa mengelak sama saja dengan bunuh diri. Bab 432 akhir dari Chen Luo. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Ketika semua orang di kejauhan melihat adegan ini, ekspresi mereka berubah. Pertempuran sudah berakhir. Fang Yu terkena pancaran energi sebesar itu secara langsung, tidak ada kemungkinan untuk selamat. Terlalu ceroboh. Meskipun Fang Yu ini sangat kuat, dia tidak punya otak. Gaya bertarung yang lurus ke depan terlalu mudah untuk ditangkap oleh orang lain. Pria di samping Han Qi berkomentar. Bagaimanapun, kami akan segera debut. Han Qi tersenyum. Ledakan. Sinar energi besar meledak di atas tanah, meledak dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Tanah bergetar hebat, tidak ada yang bisa berdiri teguh. Debu yang meledak memenuhi langit, membuat sulit untuk melihat apa yang terjadi. Chen Luo berdiri di udara, melihat asap dan debu di bawah, dengan mata gila. Inilah kekuatan orang mati. Terlalu kuat, ada jiwa yang mati, dan kemudian mengumpulkan cincin Qi Sanling di masa depan, dia benar-benar dapat berdiri di puncak dunia seni bela diri. Hahaha, saya menganggapnya sebagai orang yang terhormat. Chen Luo yang Tian tertawa, tapi tawanya segera berhenti tiba-tiba. Bagaimana ini mungkin? Wajah Chen Luo berubah, hatinya bergetar, dan dia menunduk. Fang Yu, yang penuh cahaya keemasan, bergegas ke posisi sekitar 10 meter di bawah kakinya. Dia benar-benar bisa bergegas dengan pancaran energi itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Chen Luo terkejut, tetapi bereaksi sama cepatnya, dan segera mengulurkan tangan kanannya. Cincin roh bumi dan cincin roh air di jari kanan bersinar. Air di udara telah mengembun menjadi es dan menempel pada anggota tubuh Fang Yu. Pada saat yang sama, tanah di tanah terbang ke atas dengan cepat, mencoba menjerat tangan dan kaki. Fang Yu, pada saat yang sama, pikir Chen Luo, mendesak undet untuk mengangkat kapak di tangan kanannya dan memukul Fang Yu lagi. Namun kekuatan dan kecepatan Fang Yu terlalu kuat. Es itu tidak bisa menghentikan Fang Yu sedetik pun. Dalam sekejap, Fang Yu naik ke depan undet, dan bergegas menuju tubuh undet. Mayat hidup mencoba memblokir Fang Yu, tetapi gerakannya sangat berat sehingga dia tidak bisa menangkap Fang Yu sama sekali. Detik berikutnya, Fang Yu menembus dada mayat hidup. Kemudian, dia menoleh lagi dan melewati kepala undet. Bum bum bum, terdengar suara teredam, dan tubuh besar undet ditembus beberapa kali oleh Fang Yu. Babak belur. Kabut hitam yang baru saja mengembun menjadi benda padat dipecah lagi oleh Fang Yu. Ini, menyaksikan undet diledakkan untuk membubarkan diri. Namun karena hatinya yang bingung, pikirannya tiba-tiba menjadi pendek saat dia melantunkan taktik. Dia membaca rumus yang salah. Mantra sihir yang memperbaiki tubuh undet tidak bisa diterapkan. Saat ini, Fang Yu kembali ke Chen Luo lagi. Menghadapi Fang Yu, Chen Luo tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti sebelumnya, dan wajahnya penuh ketakutan. Fang Yu memandang Chen Luo di depannya dan mengangkat tangan kanannya dengan tatapan kosong. Mungkin kekuatan sihir tampaknya lebih tinggi daripada tubuh fisik saja, dan aku juga sangat mendambakan kekuatan sihir. Fang Yu berkata dengan ringan, tetapi dalam pertarungan sesungguhnya, kemenangan adalah kata terakhir, cara itu tidak penting. Aku bisa memukulmu, kenapa repot-repot menggunakan segala jenis mantra? Mulut Fang Yu sedikit melengkung, dan tinjunya menghantam dada Chen Luo. Wajah Chen Luo berubah drastis, dan sekali lagi dengan paksa mengaktifkan Necromas, memanggil semua kekuatan yang tersisa dari Necromas. Kabut hitam besar muncul di belakangnya, menyerang Fang Yu. Kabut hitam mengerikan menyapu, bercampur dengan seringai kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan suara tangisan dan tawa hantu yang menakutkan. Sebagai siapapun, menghadapi kekuatan kematian yang begitu agung, saya khawatir kekuatan itu akan terkikis menjadi kerangka dalam sekejap. Namun, ia bertemu dengan Fang Yu, yang menguasai kekuatan surga dan kekuatan kesucian. Tusuk, saat kabut hitam menyentuh tubuh Fang Yu, para hantu berteriak. Kabut hitam langsung runtuh. Melihat pemandangan ini, wajah Chen Luo pucat, dan hatinya hancur. Kekuatan ahli nujum tidak hanya sepenuhnya tidak valid untuk lawan Yu. Sebaliknya, dia tertahan. Tubuh ahli nujum hancur, dan kekuatan ahli nujum benar-benar ditekan. Ketergantungan terbesar Chen Luo, topeng Necro, baru saja retak. Mengapa ini terjadi?
Dia adalah orang yang terlahir kembali, dia seharusnya memiliki keberuntungan yang paling kuat. Hal seperti itu seharusnya tidak terjadi padanya. Dia tidak bisa dikalahkan hari ini. Dia seharusnya mencapai puncak dan menjadi yang terkuat dalam hidup ini. Dia harus menjadi protagonis dalam cerita ini. Setelah kekuatan ahli nujum terakhir menghilang, hati Chen Luo benar-benar hiruk-pikuk, tidak dapat menghindari tinju Fang Yu yang meledakkannya lagi. Ledakan, tinju Fang Yu seperti nyala api emas, bercampur dengan kekuatan ekstrim. Retakan, bahkan ruangnya tidak dapat menahan kekuatan sebesar ini, itu terdistorsi. Ledakan, dada Chen Luo langsung ditembus, dan lubang darah muncul. Matanya terbuka lebar, dan matanya yang gelap pulih. Engah, seteguk besar darah dimuntahkan, dan tubuh Chen Luo terbang seperti layang-layang yang rusak sebelum jatuh ke udara. Bentak, Chen Luo jatuh ke tanah, anggota tubuhnya sedikit bergerak dan mulutnya penuh darah. Fang Yu jatuh dari udara dan mendarat di samping Chen Luo. Chen Luo memandang Fang Yu dan berkata dengan enggan, "Jika, aku bisa mengumpulkan 3 cincin roh, kamu harus jatuh hari ini. Apakah ada cincin lain yang bisa mengendalikan hukum ruang angkasa?" Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Mata Chen Luo berubah. "Aku mendapatkan cincinnya, tapi aku memberikannya. Kalau tidak, aku bisa meminjamkannya padamu hari ini dan membiarkanmu mati dengan jelas," kata Fang Yu. "Void Ring, kamu mengambilnya." Chen Luo membuka matanya lebar-lebar dan tidak dapat berbicara. "Ya, saya mendapatkannya di tangan seorang dokter di Nandu. Namun, hal ini tidak ditandatangani khusus untuk Anda, bukan?" Fang Yu bertanya secara retoris. Engah, Chen Luo sangat sedih dan marah, dan dia memuntahkan darah lagi. Dia akhirnya mengerti mengapa segala sesuatunya tidak berkembang sesuai harapannya. Itu Fang Yu. Fang Yu sialan inilah yang mengambil keberuntungannya dan mengambil kesempatan yang semula menjadi miliknya. Namun Chen Luo masih tidak mengerti mengapa Tuhan melakukan ini. Sejak dia dilahirkan kembali untuk pertama kalinya, mengapa Fang Yu diatur agar dia menjadi penghalangnya. Cincin 3 roh. Sepertinya cincin yang mengontrol kekuatan ruang cocok dengan kedua cincin ini. Aku mengambilnya. Fang Yu berlutut dan melepas kedua cincin di tangan kanan Chen Luo. Masukkan ke dalam saku Anda. Chen Luo memandang Fang Yu dengan mata kusam. Setelah mengambil kedua cincin itu, Fang Yu tahu bahwa Chen Luo akan segera mati. Anda harus segera menyerap tingkat kultivasi Chen Luo, jika tidak maka akan terlambat dan sia-sia. Fang Yu mengulurkan tangan dan meraih kepala Chen Luo, menjalankan Spirit Devouring Art. Pusaran merah muncul di antara telapak tangan. Aura murni dalam jumlah besar mengalir ke dantian Fang Yu. Fang Yu tersenyum nyaman. Chen Luo tidak tahu apa yang ingin dilakukan Fang Yu, tetapi dia segera merasakan hilangnya kultivasi tubuhnya. "Kamu," setelah menyadari apa yang dilakukan Fang Yu, mata Chen Luo penuh rasa tidak percaya, diikuti oleh kemarahan, dan akhirnya putus asa. "Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu bahwa Dao Tian di Gunung Api sebenarnya adalah aku." Fang Yu tiba-tiba teringat ini dan berkata pada Chen Luo. Wajah Chen Luo tiba-tiba menjadi tenang. Kemudian, tubuhnya bergerak-gerak dengan keras, dan dia mengangkat kepalanya dengan seluruh kekuatannya, membuka mulutnya yang penuh darah, dan ingin menggigit sepotong daging di bawah bulunya. Dia membencinya, dia tidak tahan dengan matanya. Semua usahanya dan semua peluangnya telah menjadikan Fang Yu gaun pengantin. Baginya gelombang www.novelringan.com gelombang ini lebih tidak nyaman daripada kematian. Tapi sekarang dia bahkan tidak bisa bunuh diri. Hanya bisa menyaksikan Fang Yu menyerap budidayanya. Setelah asap menghilang, terjadi keheningan di sekitar. Orang-orang yang mundur hingga jarak 3 atau 400 meter memandang dengan kaku ke lokasi yang telah rata dengan tanah. Chen Luo, yang jatuh ke dalam genangan darah, sangat mencolok. Melihat pemandangan ini, semua orang merasakan perasaan bermimpi. Apakah ini benar? Mengapa Chen Luo, yang baru saja memiliki keunggulan absolut, tiba-tiba kalah? Semua orang di keluarga Chen pucat dan gemetar. Mereka menatap mata Fang Yu, seperti melihat hantu, ketakutan dan tidak berdaya. Terutama Chen Nansheng dan istrinya, serta Tuan Chen. Luo Wanrong terjatuh ke tanah, menangis terlalu keras untuk bernapas. Jenggot orang tua Chen bergetar, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia tahu identitas asli Chen Luo, kekuatan reinkarnasi. Namun meski begitu, Chen Luo tetap kalah.
Sebelum asap dan debu menghilang, keluarga Chen masih berada dalam karnaval, berpikir bahwa Chen Luo memiliki peluang untuk menang dan Fang Yu sudah mati. Tapi sekarang, semua ini tiba-tiba berbalik. Chen Luo tersesat. Dia hanya berbaring di kaki Fang Yu. Tidak ada kekuatan untuk memindahkan bomnya. Apakah ini takdirnya? Aku tidak berdamai. Orang tua Chen menghela nafas ke langit, menyemburkan seteguk darah, pingsan dan jatuh ke tanah. Saatnya mengumpulkan hasilnya. Di loteng di kejauhan, separuh wajah Han Qi yang ditutupi garis hitam menimbulkan senyuman aneh, dan lampu merah berkedip di mata kanannya. Dia melompat keluar dari loteng bersama pria di sampingnya, bergegas menuju Fang Yu, yang menghadap jauh dari mereka, dengan kecepatan luar biasa. Bab 433 Serangan Diam-Diam. Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Sejak Chen Luo baru saja masuk ke tahap Yuan Ying di tubuhnya tidak besar, hanya seukuran kepalan tangan. Hanya dalam 1 menit, Fang Yu telah menyerap setengah dari jiwa yang baru lahir. Pada saat yang sama, basis budidaya di tubuhnya menembus 2 tingkat, dan mencapai tingkat ke-9.986 dari periode pemurnian Qi. Lubang darah di dada Chen Luo terus meneteskan darah, matanya berangsur-angsur menjadi pusing, dan vitalitasnya dengan cepat memudar. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Chen Luo akan mati total. Fang Yu mengetahui hal ini dan berkonsentrasi pada seni melahap roh, menyerapnya secepat mungkin. Tetapi pada saat ini, dia merasakan 2 nafas yang keras dan dingin di belakangnya, dan mereka menyerangnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Di sini lagi, Fang Yu mengerutkan kening, dia hanya ingin menyerap sisa setengah dari basis budidaya Chen Luo, tetapi dia ingin seseorang keluar untuk mengganggunya. Memanggil, ada suara siulan keras di udara, dan 2 sosok muncul kurang dari 5 meter di belakang Fang Yu. Orang-orang di kejauhan melihat pemandangan ini dengan ekspresi ngeri. Setelah kekalahan Chen Luo, mereka mengira pertempuran telah berakhir dan banyak orang akan pergi. Tidak ada yang mengira seseorang akan bergegas menuju Fang Yu saat ini. Siapakah kedua orang itu? Apa yang ingin mereka lakukan? Begitu pertanyaan ini muncul, kedua sosok di kejauhan mulai bergerak. Setengah dari wajah Han Qi ditutupi dengan garis-garis hitam, dan tangan kanannya tiba-tiba menunjukkan cahaya aneh, dan ada 5 bilah pendek namun sangat tajam. Dia melemparkan tangannya, dan 5 pukulan itu berbaris rapi dan terbang ke arah punggung Fang Yu dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan pria di sampingnya, dengan pedang di tangannya, melompat, memegang pedang itu di udara, dan menebas ke arah Fang Yu di bawah. Aksi ini, hanya efek visualnya saja yang membuat orang gemetar. Di mata semua orang di kejauhan, Fang Yuzheng fokus pada Chen Luo di depannya, dan tidak memperhatikan apa yang terjadi di belakangnya. Ini serangan diam-diam, sudah berakhir. Ekspresi Zhao Xuan banyak berubah saat melihat adegan ini. Qin Lang, yang selalu acuh tak acuh, sekarang mengangkat hatinya. Dia yakin kekuatan Fang Yu tidak takut pada siapapun, tetapi serangan diam-diam semacam ini sulit dicegah. Dalam sejarah, terlalu banyak orang jenius luar biasa yang tewas dalam serangan serupa. Seperti yang dipikirkan semua orang, Fang Yu sepertinya tidak memperhatikan orang-orang di belakangnya sama sekali, dan tidak menoleh ke belakang. Engah, dengan beberapa suara tajam, kelima bilah itu menusuk punggung Fang Yu bersamaan. Namun tidak seperti yang dipikirkan semua orang, tubuh Fang Yu tidak tertusuk oleh 5 bilah penusuk ini. Sebaliknya, setelah 5 bilah penusuk mengenai tubuh Fang Yu, mereka langsung patah dan terbang keluar. Sebelumnya, semua penonton berdiri di kejauhan menyaksikan pertarungan Fang Yu dan Chen Luo, tetapi tidak ada pemahaman intuitif tentang kekuatan Fang Yu. Namun kini, mereka menyaksikan proses mematahkan 5 bilah tajam itu, benar-benar terpana. Apakah ini, benar-benar daging manusia? Bahkan pisau setajam itu, tidak bisa menembusnya. Tidak lama setelah 5 peluru tajam melintas, pria lain yang memegang pedang juga jatuh, dan bilahnya menebas langsung ke arah kepala Fang Yu. Fang Yu masih tidak bergerak, tapi dia mengangkat tangan kirinya. Engah, terdengar suara benturan logam yang tajam, dan Fang Yu memegang pedang di tangan pria itu dengan satu tangan. Pria yang berhenti di udara tampak terkejut, mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik, memegang gagang pisau dan terus menekan. Saat ini, Fang Yu menjabat tangan kirinya. Retakan, bilah tajamnya patah. Wajah pria di langit berubah,
dia segera melepaskan pedangnya, dan secara bersamaan mengayunkan tangannya ke depan. Kekuatan mengerikan muncul dari sela-sela tangan pria itu. Ledakan. Dalam sekejap, area Fang Yu kembali mengeluarkan asap. Terjadi keributan di antara orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Mereka tahu apa yang ingin dilakukan oleh dua orang yang muncul tiba-tiba itu. Mereka ingin membunuh Fang Yu. Mereka sebenarnya ingin melakukan sesuatu terhadap Fang Yu yang baru saja mengalahkan Wu Sheng. Apakah ini terlalu berani? Ayah, bagaimana perasaanku? Orang yang baru saja menggunakan pisau terbang itu seperti saudara. Di antara kerumunan, Han Tianyu berkata dengan wajah pucat. Mendengar kata-kata ini, wajah Han Xiao berubah drastis. Dia tidak memperhatikan seperti apa rupa orang itu sekarang, tetapi begitu Han Tianyu berkata, dia ingat bentuk tubuh dan pakaian orang itu. Sepertinya, itu benar-benar Han Qi. Jantung Han Xiao berdebar kencang, dan darah di wajahnya menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Apa yang sedang dilakukan Han Qi? Kenapa dia diam-diam menyerang Fang Yu? Tidakkah dia melihat bahwa Fang Yu baru saja mengalahkan Chen Luo? Jika serangan diam-diam berhasil, tidak apa-apa membunuh Fang Yu, tetapi jika gagal, tidak hanya Han Qi yang mati, tetapi seluruh keluarga Han mungkin harus dikuburkan bersamanya. Ayah, mungkin itu salah, bagaimana bisa adikku begitu ceroboh? Melihat reaksi Han Xiao, Han Tianyu berkata dengan lega. Han Xiao tidak berbicara, dia percaya bahwa dia benar. Tapi apa yang harus dilakukan sekarang, dia tidak tahu. Orang kuat setingkat Fang Yu tidak boleh disentuh sebelum dia benar-benar yakin. Terlebih lagi, Fang Yu membunuh Chen Luo, bagi keluarga Han mereka, hanya ada kebaikan dan tidak ada salahnya. Mengapa melakukannya? Han Qi selalu menjadi anak yang pintar, mengapa dia melakukan kesalahan seperti itu hari ini? Kamu tetap di sini. Aku harus menghubungi Tetua Agung. Han Xiao berkata setelah berpikir sejenak. Fang Yu berdiri di tengah asap dan debu. Dia melirik tubuh Chen Luo di kakinya, matanya dingin. Ini masih sepertiga. Di dalam tubuh Chen Luo, sepertiga dari jiwa yang baru lahir belum terserap. Dengan kecepatan aslinya, Fang Yu bisa menyerapnya sebelum Chen Luo meninggal. Namun karena pukulan pria itu, Chen Luo terpengaruh dan langsung mati. Dasar bajingan, Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat kedua sosok yang telah dipisahkan. Kedua sosok itu adalah orang-orang yang dikenalnya. Salah satunya adalah Han Qi. Yang lainnya adalah Ye Zhenan, pemilik keluarga Ye. Namun keadaan kedua orang ini nampaknya agak aneh. Bagian kanan wajah Han Qi ditutupi garis-garis hitam. Separuh kiri wajah Ye Zhenan ditutupi dengan garis hitam yang sama. Dan lengan kanan Ye Zhenan, yang sebelumnya terpotong, kini telah pulih seperti semula. Kedua orang ini pasti pernah mengalami sesuatu. Tapi Fang Yu tidak mau berpikir mendalam. Perutnya penuh api dan tidak ada tempat untuk melampiaskannya. Dengan kecepatan terobosan barusan, jika dia bisa menyerap semua jiwa yang baru lahir di tubuh Chen Luo, dia akan berhasil menembus lapisan keempat. Tapi sekarang, dia baru menembus 2 lantai. Bagi Fang Yu, yang kini sangat ingin menerobos, hilangnya kedua lapisan ini sama tidak nyamannya dengan hancurnya kebun sayur yang ia kelola dengan hati-hati. Sekarang, dia tidak ingin mempedulikan apapun, dia hanya ingin membunuh 2 orang di depannya. Tubuh fisikmu benar-benar tirani hingga tingkat yang tak terbayangkan. Han Qi memandang Fang Yu dan berkata dengan dingin. Dia tidak berpikir sejak awal bahwa Fang Yu bisa dibunuh hanya dengan 5 bilah penusuk atau serangan Ye Zhenan. Sejak Bai Chuanshan bertemu sekali, Han Qi telah menyelidiki Fang Yu gelombang www.novelringan.com gelombang. Awalnya, dia ingin menggunakan tangan Fang Yu untuk menekan keluarga Chen dan mengejar keluarga Zheng. Tapi ide ini berakhir bahkan sebelum dimulai, karena Fang Yu sama sekali tidak mau bekerja sama dengannya. Namun meski begitu, penyelidikan dan penelitiannya terhadap Fang Yu tidak berhenti. Dia tahu betul bahwa orang kuat seperti Fang Yu harus lebih memahami, karena materi ini akan selalu berguna. Dalam pertarungan antara Chen Luo dan Fang Yu, sudah pasti kekuatan fisik lawan Yu telah hilang. Dan dia dan Ye Zhenan, selama mereka tidak bertarung dengan Fang Yu dalam jarak dekat, dengan bantuan senjata ajaib dan mantra yang diberikan raja kepada mereka, mereka perlahan dapat menggiling Fang Yu sampai mati. Fang Yu, aku ingin membalaskan dendam anggota keluarga Ye Ku yang telah meninggal dan putraku Ye Senglong. Kamu harus mati, kata Ye Zhenan dengan ekspresi garang di wajahnya dan membunuh.
Fang Yu melirik Ye Zhenan dan sedikit mengernyit. Kematian anggota keluarga Ye dan Ye Shenglong adalah tentang dia. Kenapa kamu jatuh menimpanya? Jika Ye Zhenan ingin membalas dendam, dia harus menemukan Tunlong. Namun, Fang Yu tidak mau berbicara sekarang. Dalam hatinya, dua orang di depannya sudah fana. Fang Yu, kamu pasti mengira kami sedang mencari kematian. Han Qi tiba-tiba berkata. Sepertinya kamu cukup tercerahkan, kata Fang Yu. Sudut mulut Han Qi terangkat, dengan senyuman bercanda dan dingin, dan berkata, saya sangat mengenal Anda, tetapi Anda mungkin tidak tahu banyak tentang saya. Saya jarang melakukan hal-hal yang tidak pasti. Orang yang meninggal hari ini pasti kamu. Begitu suara Han Qi turun, tirai cahaya biru muda tiba-tiba muncul di tanah di bawah kaki Fang Yu. Tirai tipis ini sepenuhnya menyelimuti Fang Yu. Fang Yu, bersiaplah untuk mati, kata Han Qi, bab 434, Fang Yu yang marah. Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Tirai cahaya membentuk setengah lingkaran, dan kemudian perlahan-lahan berubah menjadi berkas cahaya kecil. Jarak antar balok sangat kecil, dan hanya ada cukup ruang untuk mengulurkan tangan. Dari kejauhan, itu tampak seperti sangkar, menjebak Fang Yu di dalamnya. Han Qi dan Ye Zhenan memandang Fang Yu di dalam sangkar dengan senyum sinis. Ini adalah senjata ajaib yang diberikan Raja Abadi kepada mereka, tangkap sangkarnya. Senjata ajaib ini membutuhkan waktu startup tertentu. Hal pertama yang dilakukan Han Qi dan Ye Zhenan ketika mereka bergegas ke belakang Fang Yu bukanlah Fang Yu melancarkan serangan, tetapi memulai kandang penangkapan dan menyelinap di bawah kaki Fang Yu. Serangan diam-diam berikutnya hanyalah cara untuk menunda waktu. Sekarang, Fang Yu terjebak di dalam sangkar, meninggalkan mereka sendirian. Fang Yu melihat sekeliling, memandang Han Qi dengan senyum dingin, dan berkata, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku dengan sangkar ini? Han Qi juga tertawa. Dia tahu bahwa kekuatan fisik Fang Yu sangat kuat. Namun dia percaya pada kekuatan senjata ajaib itu. Ini adalah senjata ajaib yang dianugerahkan oleh Raja Abadi. Dikatakan bahwa itu digunakan untuk menangkap kekuatan manusia. Selama mereka terjebak di dalamnya, bahkan para beku dalam tahap transformasi hanya dapat ditangkap dengan tangan mereka. Bahannya berasal dari batu yang sangat langka jauh di dalam tanah, dan kekerasannya jauh melebihi bahan apapun di tanah. Termasuk Tian Tiandou, hanya melihat materi ini saja tidak cukup. Selain itu, kandang penangkapan juga penuh dengan batasan yang diberlakukan oleh Raja Abadi. Belum lagi melepaskan diri dari kandang penangkap, meski masuk ke dalam, Anda akan diserang oleh larangan yang diberlakukan oleh Raja Abadi. Di saat yang sama, pengontrol senjata ajaib dapat menyiksa isi kandang sesuka hati. Fang Yu, mungkin kamu tidak tahu siapa lawanmu. Han Qi tersenyum, demikian pula, senjata ajaib ini bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh manusia rendahan. Retak, sambil berbicara, beberapa guntur dan kilat ungu tiba-tiba muncul di atas sangkar, dan mereka menebas ke arah Fang Yu. Fang Yu tidak menghindar, dan langsung tertelan petir. Setelah berhubungan dengan ras abadi, saya tahu betapa kecilnya kita sebagai manusia. Han Qi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tatapan jijik, orang sepertimu termasuk yang terbaik di antara manusia. Tetapi di bawah Raja Abadi tertinggi, setidaknya ada ratusan makhluk yang lebih kuat darimu. Kamu benar-benar tidak kuat. Fang Yu masih diliputi oleh listrik ungu, mengeluarkan suara-suara menakutkan. Di bawah petir dengan intensitas seperti ini, orang-orang biasa telah lama dicincang menjadi arang hitam. Mereka yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan tercengang saat melihat pemandangan ini. Hari ini mereka merasa sangat terkejut. Banyak adegan yang mereka lihat untuk pertama kali, dan mereka tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Fang Yu, yang baru saja mengalahkan Chen Luo, tiba-tiba berada dalam bahaya lagi. Kurva perkembangan berbagai hal telah melampaui imajinasi semua orang. Jangan buang waktu, bunuh dia sepenuhnya. Raja Abadi membutuhkan tubuhnya. Ye Zhenan melirik Han Qi dan berkata. Han Qi mengangguk, dan mulai melafalkan Fa Jue di dalam hatinya. Ledakan, tetapi pada saat ini, suara keras tiba-tiba terdengar di dalam sangkar. Tanah bergetar, wajah Han Qi sedikit berubah dan dia melihat ke depan. Fang Yu keluar dari lampu listrik. Setiap posisi di dalam sangkar perangkap melancarkan serangan ke bulu lawan. Gelombang energi yang kuat meledak ke arah Fang Yu. Dan di kaki Fang Yu,
muncul satu demi satu rantai berkilau, mencoba menghentikan langkah Fang Yu. Tapi energinya meledakkan tubuh Fang Yu, dan selain mengeluarkan suara, itu tidak menyebabkan kerusakan apapun. Fang Yu masih berjalan maju tanpa terburu-buru, menuju tempat Han Qi berada. Hati Han Qi terkejut dan dia meneriakkan taktik. Sungguh-sungguh, ada paksaan yang kuat di dalam kandang. Tekanan ini cukup untuk menghancurkan debu kecil di udara menjadi partikel bubuk. Tapi Fang Yu masih tidak terpengaruh. Ada semburan cahaya keemasan di tubuhnya, dan dia hendak berjalan ke tepi sangkar. Wajah Han Qi berubah drastis, dan dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti sebelumnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Saat dia berkomunikasi dengan Raja Abadi barusan, Raja Abadi berkata bahwa senjata ajaib ini pasti akan menekan Fang Yu. Ketika dia mengambil botol darah abadi, dia telah menjadi anggota klan abadi, bersumpah setia kepada Raja Abadi. Apa yang Raja Abadi katakan adalah kemauan dan kebenaran. Namun kini, pelanggaran terhadap kebenaran telah muncul. Wajah Han Qi berubah dan dia terkejut. Ye Zhennan, yang berada di samping, memandang Han Qi dan berteriak, "Jangan terganggu, cepat gunakan trik sulap untuk menekannya." Sudah digunakan, Han Qi berbalik dan berteriak. Retakan, saat ini, Fang Yu sudah mencapai tepi kandang. Seberkas cahaya kecil berdiri di depannya. Fang Yu mengulurkan tangannya dan meraih kedua balok itu. Menusuk, semburan kekuatan guntur yang sangat kuat terpancar dari sela-sela sinar, langsung memenuhi tubuh Fang Yu. Tetapi bagi Fang Yu, jenis guntur yang dapat menghancurkan 10.000 makhluk ini hanya sedikit melumpuhkan. Fang Yu meraih kedua berkas cahaya itu dan menariknya dengan kuat. Sinar itu tidak bergerak. Fang Yu sedikit mengernyit. Ketika Han Qi dan Ye Zhennan di luar kandang melihat pemandangan ini, mereka langsung menghela nafas lega. Setidaknya bahan sangkar castingnya cukup keras. Fang Yu tidak bisa menghindarinya. Dengan cara ini, mereka hanya perlu mengikuti rencana awal dan perlahan menggiling Fang Yu sampai mati. Meskipun banyaknya larangan di dalam kandang tampaknya tidak efektif bagi Yu lainnya, mereka sangat yakin bahwa Fang Yu tidak akan selalu mampu mendukungnya dan mencapai batasnya. Fang Yu, jangan bersusah payah, sangkar besi ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia, kata Han Qi sambil tersenyum sinis. Ledakan, sebelum dia selesai berbicara, Fang Yu meraih kedua balok itu lagi dan menariknya keluar. Kali ini, kedua balok kecil itu langsung terkoyak. Fang Yu, keluar dari kandang. Mungkin manusia memang kecil. Fang Yu berkata dengan ringan, tetapi dalam hal ini belum giliran ras abadi. Tidak ada kelompok etnis yang memiliki nama dalam sejarah, dan tidak layak dibandingkan dengan manusia. Kamu, wajah Han Qi berubah drastis, dan dia ingin berbicara. Namun di detik berikutnya, Fang Yu menghilang di depan matanya. Han Qi terkejut dan segera mundur. Wow, kecepatan Fang Yu meningkat hingga ekstrim, dan ruang yang dilewatinya sulit dipertahankan, dan ada sedikit distorsi. Dalam waktu kurang dari 1 milidetik, Fang Yu muncul di atas kepala Han Qi dan menginjaknya. Ledakan, seluruh tubuh Han Qi langsung terdorong ke tanah, seluruh tanah tenggelam ke dalam dirimu, dan kerikil pecah. Ye Zhennan, yang berada di samping, kembali sadar dan terkejut. Setelah menjadi anggota ras abadi, pikirannya memang sudah banyak terkikis. Namun dalam menghadapi ketakutan akan kematian, tetap saja tidak akan berkurang setengahnya. Sekarang dia tidak bisa mengurus perintah Raja Abadi sebelumnya. Bahkan kandang penangkapannya hancur, Fang Yu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Hanya bisa kabur. Ye Zhennan mengambil keputusan dan segera bergegas pergi. Kecepatannya sangat cepat, matanya penuh dengan keinginan untuk bertahan hidup. www.novelringan.com Tapi pada saat ini, ledakan sonik terdengar di udara. Fang Yu tiba-tiba muncul di hadapannya. Saya kehilangan basis budidaya 2 lapis Laosu, dan masih ingin lari. Fang Yu berkata dengan dingin, mengulurkan tangan kanannya dan meraih kepala Ye Zhennan. Ye Zhennan tidak bisa mengelak sama sekali, seluruh tubuhnya terkunci oleh nafas yang kuat, tidak bisa bergerak. Fang Yu mencoba menjalankan spirit devouring jue. Pusaran lampu merah muncul dari tangan kanannya. Namun segera, alis Fang Yu mengerutkan kening. Tubuh Ye Zhennan tidak memiliki aura, tetapi dibanjiri kekuatan lain. Kekuatan ini tidak dapat diserap. Fang Yu melepaskan tangan kanannya, dan sorot mata Ye Zhennan menjadi semakin dingin. Saat ini, sepertiga dari Yuanying bahkan kehilangan kompensasi.
Fang Yu mundur agak jauh, lalu mengusir Ye Zhenan. Ye Zhenan buru-buru mengangkat tangannya, mencoba memblokir kaki ini. Tapi tendangan Fang Yu terlalu cepat. Sebelum tangan Ye Zhenan terangkat, kaki ini telah menendang kepala Ye Zhenan. Ledakan, kepala Ye Zhenan meledak di udara, darah dan darah terciprat. Setelah Fang Yu jatuh kembali ke tanah, Ye Zhenan jatuh ke tanah tanpa kehilangan akal. Fang Yu memandangi mayat itu, masih tidak yakin dengan napasnya. 2 langkah ke depan, dia menendang keluar lagi. Ledakan, tubuh Ye Zhenan meledak di udara, dan tunggulnya beterbangan. Pada saat ini, beberapa serangga hitam kecil, sekecil lalat, terbang keluar dengan darah. Sulit bagi orang awam untuk memperhatikan beberapa bak ini. Tapi Fang Yu melihatnya sekilas. Dia mengulurkan telapak tangan kanannya. Wow, sekelompok api merah menyembur keluar dari telapak tangan, dan langsung menyapu pecahan mayat yang belum mendarat. Bab 435, Kejutan Tiongkok. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Cacing-cacing itu dibakar menjadi abu oleh Fang Yu bahkan sebelum mereka sempat berteriak. Melihat api yang berkobar di tengah bumi, Fang Yu tanpa ekspresi. Saat ini, Han Qi berjuang untuk berdiri di lubang di belakang. Kepalanya telah diremas oleh Fang Yu, yang terlihat sangat mengalir. Jika dia tidak meminum darah makhluk abadi, dan tubuhnya telah berubah, dia pasti sudah lama mati. Han Qi hanya ingin melarikan diri sekarang. Hanya dengan hidup, dia dapat terus mewujudkan ambisinya. Han Qi dengan kuat menopang tubuhnya, menjepit segel dengan kedua tangan, dan menjalankan teknik transfer. Selama dia lolos ke tanah, dia bisa lepas dari telapak tangan Fang Yu. 2 detik kemudian, lingkaran cahaya muncul di bawah kaki Han Qi. Setelah aperture muncul, Han Qi menjadi sangat rileks. Sebentar lagi, dia bisa meninggalkan tempat ini. Mengapa Fang Yu tidak bisa menangkapnya? Sekarang, yang ingin dia pikirkan adalah bagaimana menghadapi Fang Yu lain kali. Kekuatan orang ini terlalu kuat, begitu kuat bahkan senjata ajaib Raja Abadi tidak dapat menekannya. Kamu tidak bisa melawan Fang Yu secara langsung, kamu harus menghadapinya. Kamu harus mulai dari tingkat spiritual, jika kamu dapat membawa orang-orang di sekitarnya. Berpikir seperti ini, sesosok muncul di Han Hatiki. Istana Frost Han, Su Lengyun. Jika dia bisa mengendalikannya, Fang Yu hanya bisa menangkapnya tanpa hasil. Pada saat yang sama ketika ide ini muncul, Han Qi memiliki rencana lengkap di benaknya. Cahaya di bawah aperture sangat cemerlang. Kekuatan ruang membungkus tubuh Han Qi, bersiap untuk berteleportasi. Tetapi pada saat ini, energi kemarahan yang sangat mengerikan meledak dari kepala Han Qi. Ledakan, saat ini, formasi di kaki Han Qi telah diaktifkan. Sebelum dia bisa memberikan tanggapan apapun, dia langsung diledakkan oleh kemarahan yang sebenarnya. Lampunya menyala, semua yang ada di celah itu dipindahkan. Detik berikutnya, lingkaran cahaya muncul di depan gua jauh di bawah tanah. Lampu menyala, dan tidak ada seorang pun yang muncul. Di tanah, ada banyak sisa anggota tubuh dan darah hitam dan merah. Di dalam gua, sepasang mata tiba-tiba terbuka, dan cahaya merah yang menakutkan muncul. Fang Yu, pada hari aku kembali ke tanah, itu pasti saat kamu mati. Fang Yu jatuh ke tanah dan melihat kekacauan di sekitarnya, suasana hatinya sedang tidak baik. Sepertiga dari Yuan Ying telah hilang. Dia bisa saja menembus lantai 4 hari ini, hanya 12 lantai lagi dari periode pemurnian Qi tingkat 10.000. Bahkan jika Han Qi dan Ye Zhenan terbunuh, mereka tidak akan dapat kembali ke 2 level ini. Hai, Fang Yu menghela nafas dan melihat sekeliling. Ratusan perwakilan dari keluarga besar dan sekte di Huaibei semuanya memandangnya dengan mata yang tampak seperti dewa. Fang Yu perlahan berjalan menuju kerumunan. Kelompok orang ini secara sadar mengalah. Semua orang di keluarga Chen pucat saat ini, duduk di tanah, seluruh tubuh gemetar. Mereka menyaksikan Chen Luo terluka parah oleh Fang Yu dan kemudian meninggal, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Saya hanya bisa menyaksikan ini terjadi, seperti orang luar. Alasan mendasar dari situasi ini adalah karena anggota keluarga lainnya terlalu jauh dari Chen Luo. Selain Chen Luo, hanya ada 2 Wuzun dan 10 master di keluarga mereka. Bahkan Chen Luo bukanlah lawan Fang Yu, dan kelompok mereka bergegas maju, yang setara dengan kematian. Mereka tahu apa yang terjadi pada keluarga Zheng.
keluarga Chen tidak boleh mereproduksinya lagi. Oleh karena itu, anggota keluarga Chen tidak hanya menyaksikan Chen Luo mati, mereka bahkan tidak berani membuat terlalu banyak keributan, takut menarik perhatian Fang Yu. Luo Wanrong sudah pingsan karena menangis, sementara Chen Nansheng duduk di tanah dengan mata kosong. Di antara keluarga Chen, hanya Chen Yi yang tidak terlihat sedih. Dia menatap Fang Yu dengan hanya rasa takut di matanya dan tidak ada darah di wajahnya. Tapi di dalam hatinya, dia sedikit senang. Chen Luo sudah mati. Bagi keluarga Chen lainnya, ini jelas merupakan berita buruk. Tapi bagi Chen Yi, ini adalah berita bagus. Tidak perlu lagi melihat wajah sombong dan mendominasi itu, tidak perlu lagi diperlakukan seperti anjing olehnya. Setelah hari ini, Chen Yi tidak perlu lagi ditekan. Di kerumunan yang jauh, Han Tianyu dan Han Xiao sama-sama tidak berdarah. Terutama Han Tianyu, kakinya gemetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk di tanah. Menyaksikan kematian saudaranya dengan matanya sendiri, tapi tidak bisa bersuara, perasaan ini sungguh putus asa. Mata Han Xiao merah, tapi dia tahu dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dia baru saja menghubungi Penatua Agung Han Tianqi. Han Tianqi sangat marah sehingga dia memecahkan meja dan bertanya, mengapa Han Qi keluar? Bagaimana dia bisa keluar saat ini? Pasti ada sesuatu yang terjadi dalam hal ini. Saat ini, Han Xiao memikirkan wajah Han Qi yang ditutupi garis-garis hitam. Garis hitam, Han Qi dikendalikan oleh seseorang. Pasti begitu. Kamu dapat menemukan cara untuk menghubungi Han Qi, aku akan ke sana secepat mungkin, perintah Han Tianqi. Namun kecepatan perkembangannya jauh melebihi imajinasi. Sebelum Han Xiao bisa memikirkan cara untuk menghubungi Han Qi, Fang Yu keluar dari penjara dan membunuh Han Qi. Mengingat adegan di mana Fang Yu menurunkan Han Qi di udara dengan satu kaki, Han Xiao merasa kedinginan. Fang Yu berjalan kembali ke Qinlang. Pada saat ini, pandangan Zhao Xuan terhadap Fang Yu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia bahkan ingin berlutut di tanah dan bersujud pada Fang Yu. Dia awalnya mengira Fang Yu adalah seorang kapitalis terkemuka. Tapi sekarang tampaknya Fang Yu adalah dewa yang hebat, dan dia tidak peduli dengan identitasnya. Pada saat ini, Zhao Xuan tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Qinlang sebelumnya. Alasan mengapa Fang Yu menembak Chen Luo adalah untuk mencegah saudara perempuannya Zhao Zinan menikah. Jika kalimat ini benar, apakah Fang Yu menarik bagi saudara perempuannya? Pikiran Zhao Xuan dengan cepat berputar, dan segera menarik Zhao Zinan ke depan, yang benar-benar linglung di belakangnya. Mengapa kamu tidak berterima kasih kepada Fang Dasao karena telah membantu? Kata Zhao Xuan. Zhao Zinan kembali sadar, melihat Fang Yu di depannya, pipinya memerah, dia segera membungkuk, dan berbisik, Tuan Fang, terima kasih. Fang Yu tampak kosong, dan tidak mengerti untuk apa Zhao Zinan berterima kasih padanya. Zhao Zinan mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke mata Fang Yu, dengan cahaya seperti bintang di matanya yang jernih. Fang Yu sedang dalam suasana hati yang buruk dan tidak ingin mengatakan apapun. Dia melirik Qinlang dan berkata, ayo pergi. Ya, Qinlang mengangguk, dan keduanya meninggalkan keluarga Chen di bawah pengawasan ratusan orang. Hei, aku tidak tahu apakah kamu memperhatikan, dua orang yang menyerang Fang Yu tampaknya adalah Han Qi dari keluarga Han, dan yang lainnya sepertinya adalah Ye Zhenan, patriark misterius dari keluarga Ye. Saat ini, seseorang di antara kerumunan itu berkata dengan ngeri. Dalam perjalanan pulang, Fang Yu menghela nafas beberapa kali. Awalnya, melihat ekspresi Fang Yu yang sangat buruk, Qinlang tidak berani bertanya. Tapi kemudian, Qinlang tidak bisa menahannya, dan bertanya, Tuan Fang, Anda telah mengalahkan Chen Luo, mengapa Anda masih menghela nafas? Fang Yu melirik Qinlang dan berkata, apakah menurutmu kemenangan layak untuk disyukuri? Qinlang terdiam beberapa saat. Saya ingin mendapatkan sesuatu dari Chen Luo, tetapi Chen Luo meninggal sebelum barangnya selesai, jadi saya merasa tidak nyaman, kata Fang Yu. Jadi seperti ini, Qinlang tiba-tiba menyadari. Namun dia segera menjadi bingung lagi. Apalagi yang dibutuhkan seseorang sekuat Fang Yu dari Chen Luo. Tapi Qinlang tidak menanyakan pertanyaan ini. Tuan Fang, siapa dua orang yang akan mengerjakan tangan Anda setelah itu? Qinlang bertanya lagi. Han Qi dan Ye Zhenan, tidak, mereka harus dikatakan abadi, kata Fang Yu. Kekal. Qinlang mengerutkan kening, nama lain yang belum pernah dia dengar.
Aku tidak tahu banyak tentang hal-hal ini, tapi itu benar-benar membuatku jengkel. Fang Yu berkata dengan mata dingin. Saat aku menerobos 14 lantai yang tersisa, bahkan jika aku sampai ke pusat bumi, aku harus menyeret Raja Abadi Sialan itu keluar dan mengalahkannya. Fang Yu berkata dalam hatinya. Pada hari ini, seluruh dunia seni bela diri Tiongkok dilanda gempa bumi. Wu Sheng Chen Luo yang baru bangkit gelombang www.novelringan.com gelombang segera dikalahkan oleh seorang pria bernama Fang Yu, dan mati. Nama Fang Yu, mengikuti Danau Jiangnan Yuexin beberapa bulan lalu, kembali menjadi terkenal di Tiongkok. Dibandingkan dengan yang terakhir kali ini memiliki tingkat sensasi yang lebih tinggi. Sedemikian rupa sehingga dunia seni bela diri di wilayah paling terpencil di barat laut pun menerima kabar tersebut. Kalahkan Wu Sheng, betapa hebatnya kekuatan ini. Dikatakan bahwa Fang Yu ini masih sangat muda dan terlihat berusia sekitar 20 tahun. Seluruh dunia seni bela diri Tiongkok sedang membicarakan Fang Yu. Namun tak lama kemudian, banyak pejuang menemukan satu hal. Setelah dipromosikan menjadi Wu Sheng, Chen Luo berada di peringkat ke-20 dalam daftar dewa. Fang Yu, yang mengalahkan Chen Luo, tidak berhasil mencapai dewa. Bagaimana kabarnya? Daftar dewa bukanlah daftar yang dibuat oleh manusia, melainkan senjata ajaib. Sebarkan selama bertahun-tahun dan masih menggunakannya sampai sekarang. Penilaian kekuatannya sangat akurat dan diperbarui dengan cepat. Jika yang kuat di daftar dewa bertarung, hasil pertarungan akan secara langsung mempengaruhi penggantian peringkat. Logikanya, jika Fang Yu membunuh Chen Luo, setidaknya dia harus menggantikan Chen Luo. Namun faktanya setelah Chen Luo meninggal, posisi ke-20 digantikan oleh posisi ke-21 yang semula. Nama Fang Yu masih belum masuk daftar dewa. Bukankah Fang Yu adalah nama aslinya? Atau apakah kekuatan Fang Yu telah melampaui jangkauan yang bisa dimiliki para dewa? Bahkan ada pernyataan yang lebih dilebih-lebihkan. Fang Yu bukan manusia. Pada hari ini, segala macam pendapat tidak ada habisnya. Pada malam hari, Biro Jingcheng di Jingcheng, yang bertanggung jawab atas daftar dewa, memberikan penjelasan. Alam budidaya Fang Yu hanya bawaan. Menurut peraturan, dia tidak bisa masuk daftar dewa. Setelah kata ini keluar, dunia seni bela diri Tiongkok benar-benar meledak. Bab 436 Pria di Masa Pemurnian Qi. Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat. Novel bagus tidak memiliki pop-up. Fang Yu, yang mengalahkan Wu Sheng Chen Luo, hanya memiliki basis budidaya alam bawaan. Ini terlalu konyol, apalagi yang lainnya, sudah ada 3 alam besar antara Xiantian dan Wu Sheng. Dalam perjalanan menuju seni bela diri, kesenjangan yang besar sudah merupakan kesenjangan. 3 alam besar, mungkin jarak dari bumi ke bulan. Tidak peduli apa yang Anda pikirkan, alam Xiantian tidak memiliki peluang untuk menang melawan alam martial Sein. Melihat seluruh sejarah manusia, tidak ada kasus serupa. Kamu pasti salah. Fang Yu tidak bisa hanya memiliki alam bawaan. Tetapi orang-orang yang mengatakan ini sedang mengintip ke dalam dunia. Kecerdasan mereka tidak pernah salah. Itu belum tentu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa alam Xiantian dapat mengalahkan alam martial Sein? Keduanya sama sekali tidak berada dalam dimensi yang sama. Untuk sementara waktu, seluruh komunitas seni bela diri Tiongkok dengan antusias mendiskusikan basis budidaya Fang Yu. Sebagian besar orang percaya bahwa Biro Gioping telah membuat kesalahan dalam informasi ini. Sebagian prajurit di ibu kota datang langsung ke Biro Jingtian dan bertanya lagi. Tingkat kultivasi Fang Yu memang hanya di alam martial Sein. Adapun bagaimana dia mengalahkan Chen Luo di alam martial Sein, ini bukan ruang lingkup pekerjaan kami, dan kami tidak mengetahuinya. Anggota staf Gu Tianju menjawab lagi. 2 pidato berturut-turut yang dibuat oleh Gu Tianju pada dasarnya mencapai ranah Fang Yu, dan dia berada di ranah Xiantian. Semua orang masih menganggapnya luar biasa, namun melihat sekilas latar belakang dan keagungan langit membuat mereka harus percaya. Kekalahan seniman bela diri di alam bawaan sama legendaris dan ilusinya dengan mitos. Namun inilah kenyataan yang terjadi di Huaibei saat ini. Banyak orang menyesal tidak pergi ke Huaibei hari ini untuk menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala sendiri. Ibu kota, di sebuah istana dengan area yang luas. Di taman yang penuh dengan melon, buah-buahan, dan sayur-sayuran, seorang lelaki tua sedang membungkuk, memegang kaleng penyiram, dan menyirami tanaman di tanah.
Sebuah bayangan indah berdiri di belakangnya, mengamati gerakan lelaki tua itu dengan tenang. Fang Yu seharusnya dari kakek, kan? Dia sangat suka memainkan hal-hal seperti ini. Qin Yimo melihat ekspresi dan pikiran terkonsentrasi Qin Wudao. Setelah Qin Wudao menyirami sebidang tanah terakhir, dia berdiri tegak dan menoleh untuk melihat ke arah Qin Yimo. Apa yang terjadi, kakek? Fang Yu, Qin Yimo sedang berbicara. Qin Wudao melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya sudah tahu. Qin Yimo mengangguk, lalu mengerutkan kening dan bertanya, kakek, menurutmu mengapa Fang Yu melakukan ini? Dia sekarang menarik perhatian seluruh dunia seni bela diri Tiongkok. Baginya, yang ada hanya kerugian dan tidak ada gunanya. Qin Wudao menatap ke langit dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata, saya tidak bisa menebak pikirannya. Tapi saya katakan sebelumnya bahwa dia benar dalam segala hal yang dia lakukan. Qin Yimo mengerutkan kening dan berkata, kakek, menurutku tidak ada orang di dunia ini yang tidak bisa berbuat salah. Bahkan orang-orang hebat dalam sejarah pun akan mengalami saat-saat membuat kesalahan. Fang Yu hanyalah. Petik 2. Kamu tidak mengerti maksudku. Senyuman muncul di wajah lama Qin Wudao, dia berhenti sejenak, dan berkata, ada satu hal yang harus dinilai benar atau salah. Itu tergantung konsekuensi dari kejadian tersebut. Jika konsekuensinya baik, hal ini benar. Konsekuensinya buruk, maka hal ini salah. Yang saya maksud dengan kalimat itu adalah Fang Yu memiliki kemampuan untuk menanggung semua konsekuensinya, jadi semua yang dia lakukan adalah benar. Keraguan muncul di mata indah Qin Yimo. Kata-kata Qin Wudao memang ada benarnya, tetapi tidak sepenuhnya benar. Bahkan berisi ibadah buta. Qin Yimo selalu merasa bahwa kakek adalah orang tua yang sangat bijaksana, dan apa yang dia katakan dan lakukan sangatlah benar. Namun menurut Fang Yu, pernyataan Qin Wudao selalu sedikit ekstrim, yang membuatnya merasa sangat aneh. Persahabatan apa yang dimiliki Fang Yu dengan kakek? Keduanya berusia lebih dari 3 generasi. Apa yang membuat kakek Fang Yu begitu percaya? Pertanyaan ini sudah lama terkubur di hati Qin Yimo, namun setiap kali dia menanyakannya, Qin Wudao tidak akan menjawabnya secara langsung. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusan Fang Yu, kata Qin Wudao. Siapa yang peduli padanya? Aku peduli dengan Qin Lang, dan sekarang Qin Lang juga telah dikirim kepadanya olehmu. Aku khawatir Qin Lang akan terlibat. Qin Yimo memerah dan berkata dengan cemas. Qin Wudao memandang Qin Yimo sambil tersenyum, dan berkata, jika kamu peduli dengan Qin Lang, kamu dapat meneleponnya secara langsung, mengapa repot-repot bertanya kepada saya? Ada hal lain yang ingin aku diskusikan dengan kakek. Qin Yimo menggigit bibir merahnya dan berkata, oh, ada apa? Qin Wudao bertanya. Petik 2. Aku ingin meninggalkan ibu kota. Qin Yimo memperhatikan ekspresi Qin Wudao dan berkata dengan lembut. Qin Wudao segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, sekarang adalah waktu yang paling berbahaya. Saya tidak akan membiarkan Anda meninggalkan rumah sampai situasi pasukan musuh jelas. Kakek, aku tidak bisa melakukan apapun di rumah. Aku pergi sekarang, dan aku masih bisa memimpin pihak lain keluar, kata Qin Yimo dengan cemas. Aku ingin menggunakan trik ini untuk membawa ular keluar gua lagi. Terakhir kali Pulau Jiulong hampir terjadi, mustahil bagimu untuk mencobanya lagi. Kata Qin Wudao datar. Qin Yimo menjadi pucat karena mendesak dan ingin berbicara. Qin Wudao mengangkat tangannya dan menghentikannya untuk terus berbicara. Jangan menyebutkannya lagi. Melihat sikap tegas Qin Wudao, Qin Yimo menundukkan kepalanya karena biasanya putus asa. Sekarang saatnya berkompetisi dengan kesabaran. Kesabaran pihak lain hampir habis. Kita tinggal menunggu saja, jangan tidak sabar. Qin Wudao berjalan keluar dari taman perlahan. Wilayah tengah, daerah pegunungan primitif di perbatasan kota Wenan. Karena tempat ini tidak dapat diakses, tidak akan ada yang menyadari bahwa terdapat banyak bangunan batu di pegunungan. Bangunan-bangunan ini sangat indah, namun gayanya tidak modern, lebih mirip gaya bangunan kuno. Di antara bangunan-bangunan tersebut, yang terbesar belum selesai dibangun, dan tumpukan puing-puing menumpuk di samping gerbang. Di aula di dalam gedung ini, seorang pria berjubah ungu sedang bermeditasi di tanah. Dia menutup matanya rapat-rapat dan meletakkan tangannya di depannya. Satu demi satu api ungu menyelimuti tubuhnya. Api tersebar di setiap sudut aula, dan suhu di dalam seluruh gedung menjadi cukup tinggi karena api ungu tersebut.
Nafas yang terpancar dari pria itu pun semakin bertenaga dan menyesakkan. Wow, pada saat ini, tidak jauh di depan pria itu, sebuah lampu tiba-tiba menyala. Cahaya dengan cepat memperbesar ukuran bentuk manusia. Lalu muncullah sesosok laki-laki. Pria tersebut tidak memiliki rambut, janggut, dan temperamen yang kasar. Saat ini, dia berkeringat banyak, dan ekspresinya gugup dan ketakutan. Dia melihat pria itu bermeditasi di depannya dan berjalan cepat. Kakak, aku punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Pria botak itu berkata dengan keras. www.novelringan.com. Jiang Dao membuka matanya, dan cahaya menakutkan muncul di matanya. Junior Heijue, ada apa? Jiang Dao bertanya, dan api ungu yang melingkari tubuhnya langsung menyebar. Aku baru saja menerima berita. Wajah Heijue pucat, dan dia menelan ludah, tidak dapat berbicara untuk beberapa saat. Melihat kepanikan Heijue, Jiang Dao mengerutkan kening. Di dunia seni bela diri Tiongkok saat ini, apalagi yang bisa mengancam mereka? Tenanglah, apa yang terjadi? Jiang Dao berdiri dan bertanya lagi. Kemarin, peristiwa besar yang mengguncang Tiongkok di Weibei. Seorang ahli alam bela diri bernama Chen Luo dikalahkan oleh seorang pemuda alam bawaan. Di kepala botak Heijue, keringat mengucur setetes demi setetes. Bahkan suara berbicaranya bergetar. Melihat penampilannya, alis Jiang Dao berkerut semakin dalam. Apa yang membuatnya takut seperti ini? Alam bawaan mengalahkan alam martial Sein. Ini setara dengan tahap pemurnian Qi yang mengalahkan tahap jiwa baru lahir, melintasi beberapa alam, yang benar-benar mengejutkan, kata Jiang Dao perlahan. Intinya bukan ini. Intinya, nama orang di masa pemurnian Qi ini disebut. Heijue tiba-tiba berhenti, tenggorokannya menggeliat, tapi tidak ada suara yang keluar. Baginya, nama ini adalah mimpi buruk, keberadaan yang paling dia takuti sepanjang hidupnya. Siapa namamu? Jiang Dao sudah memikirkan seseorang, wajahnya menjadi pucat. Dia dipanggil Fang Yu. Heijue mengumpulkan keberanian dan menyebutkan namanya. Engah, mendengar nama ini, kaki Jiang Dao melunak, dan sesaat dia tidak bisa berdiri kokoh dan jatuh ke tanah. Bab 437, bekerja sama dengan pemesan. Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel bagus tidak memiliki pop-up. Apakah kamu yakin? Jiang Dao bertanya dengan wajah tanpa darah. Heijue melihat kakak laki-laki itu sangat ketakutan, dan kekuatan yang tersisa menghilang, kakinya gemetar, dan dia berkata, ya. Saya telah memastikannya berulang kali, kultivator di periode pemurnian Qi yang mengalahkan periode Yuan Ying. Disebut Fang Yu. Jiang Dao hanya merasakan jantungnya berdetak kencang, dan sepertinya meledak setiap menitnya. Fang Yu masih hidup. Bagaimana itu bisa terjadi? Lebih dari 2000 tahun telah berlalu. Entah dia melonjak menjadi peri dan meninggalkan bumi, atau dia telah menghabiskan hidupnya dan terkubur di bawah tanah. Bagaimana dia bisa hidup? Mungkin hanya kebetulan, nama yang sama. Jiang Dao mengangkat kepalanya, menatap Heijue dengan mata terbelalak, dan berkata, terengah-engah. Kupikir begitu pada awalnya, tapi Fang Yu ini juga berada dalam periode pemurnian Qi, dan dia bisa mengalahkan tahap jiwa yang baru lahir. Heijue sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa melanjutkan. Jiang Dao terengah-engah, keringat dingin di dahinya. Dia tidak bisa berpikir lagi sekarang. Nama Fang Yu seperti angin puting beliung, membuat pikirannya kacau dan kosong. Jika orang ini benar-benar Fang Yu, apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus mereka lakukan? Para tetua Maha Guru menggunakan teknik terakhir untuk menyegel jiwa beberapa dari mereka, dan mengawetkannya sampai mereka bangun lebih dari 2000 tahun kemudian, agar istana Xian dapat berlanjut. Tetapi jika Fang Yu benar-benar hidup, dan menemukan keberadaan mereka, Jiang Dao tidak berani berpikir lagi. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Heijue bertanya dengan suara gemetar. Jiang Dao menoleh untuk melihat ke arah Heijue, matanya pulih dari kebodohannya. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, menyeka keringat. Dingin di dahinya, ketakutan tidak ada gunanya. Terlebih lagi, belum dapat dipastikan bahwa orang tersebut adalah Fang Yu tahun itu. Petik 2. Pertama-tama, kita harus memastikan identitas Fang Yu ini. Jiang Dao menjadi sangat tenang dan berkata, misalnya, apakah sudah dipastikan benar? Wajah galak Heijue penuh dengan kepanikan.
Jika dia benar-benar Fang Yu, maka rencana memulai kembali istana Xian kita akan dirumuskan ulang. Jiang Dao berkata dengan susah payah. Meski begitu, jika dia benar-benar yakin bahwa biksu pemurni Qi ini adalah Fang Yu, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Fang Yu tidak tahu bagaimana dunia luar membicarakannya. Kini dia fokus pada penyiangan di kebun sayur. Hanya dalam beberapa hari, banyak gulma tumbuh di tanah kebun sayur. Jika mereka tidak disingkirkan, setelah bekerja lebih dari 1 jam, gulma tersebut akhirnya berhasil disingkirkan. Fang Yu berjalan keluar dari kebun sayur dan tiba-tiba melihat seekor burung pegar lewat di hutan di depan, matanya berbinar. Semenit kemudian, Fang Yu meraih burung pegar itu dan berjalan ke sungai. Setelah membunuh burung pegar, dia berjalan ke samping dan memungut banyak dahan kering untuk hidup. Setelah menusuk burung pegar di atas api, Fang Yu juga duduk di tepi sungai. Ini adalah bagian terdalam dari taman ekologi, dan biasanya tidak ada orang yang masuk, sehingga lingkungan cukup sepi. Fang Yu duduk diam di samping sungai, mengamati air jernih, saat berudu berenang satu demi satu. Selama bertahun-tahun, dia telah mengalami kejadian serupa berkali-kali. 14 lantai, pendeknya 14 lantai. Keinginan Fang Yu untuk 10.000 tingkat periode pemurnian Qi meningkat dari hari ke hari. Semakin dekat Anda, semakin tidak sabar Anda. Meskipun saya tahu mentalitas ini salah, saya tidak dapat menahannya. Bagaimanapun, dia masih manusia fana, dan emosi serta keinginannya tidak bisa ditinggalkan. Fang Yu berkata dalam hatinya. Saat ini, aroma ayam panggang perlahan menyebar. Fang Yu berbalik, mengeluarkan burung pegar panggang, mengambilnya dan memakan semuanya. Tepat setelah gigitan pertama, telepon di saku Fang Yu berdering. Fang Yu mengerutkan kening, mengulurkan tangan kanannya ke sungai untuk mencuci, lalu mengeluarkan ponselnya. Qin Lang menelepon. Tuan Fang, Zhao Jidao, Ketua Asosiasi Budo Huaibei, ingin bertemu dengan Anda, saya tidak tahu apakah Anda. Saya tidak ada waktu luang. Jawab Fang Yu. Baiklah, aku akan menceritakannya padamu. Kata Qin Lang. Ngomong-ngomong, Zhao Xuan kehilangan 100.000 yuan dalam taruhanku terakhir kali. Tolong bantu aku mendapatkan uangnya, kata Fang Yu. 100.000. Qin Lang terkejut. Ya, kata Fang Yu. Baiklah saya mengerti. Jawab Qin Lang. Setelah menutup telepon, Fang Yu melanjutkan makan ayam panggangnya. Saat aku kembali ke apartemen, waktu sudah menunjukkan pukul 12.20 siang. Fang Yu duduk di sofa, menuangkan segelas air matang, dan hendak meminumnya. Fang Yu, izinkan aku memasuki rumahmu. Saat ini, suara lama terdengar di telinga Fang Yu. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, ada apa? Ada hal penting yang ingin ku bicarakan denganmu. Kata pihak lain, apakah ini tentang yang abadi lagi? Fang Yu bertanya. Petik 2. Ya, jawab pihak lain. Aku sudah mengatakan semua yang aku tahu, untuk apa kamu menggangguku? Fang Yu berkata dengan tidak sabar. Fang Yu tidak punya pekerjaan lain sekarang, setelah memikirkannya, dia berjanji, oke. Begitu suara itu jatuh, pusaran memutar muncul di ruang di depan Fang Yu. Kemudian, seorang lelaki tua berjubah biru muncul di ruang tamu. Orang tua ini sebenarnya adalah guru dari Order Zier, Master Bintang 6 Mo Xiu. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu dengan cepat, jika kamu kentut, cepat. Lepaskan, aku akan segera tidur siang, kata Fang Yu. Jika dunia luar, terutama dunia penyihir, mengetahui bahwa sikap Fang Yu terhadap penyihir Bintang 6 begitu buruk, dia akan tercengang. Di seluruh Tiongkok, jumlah Master Bintang 6 dapat dihitung dengan 2 tangan. Di Tiongkok, status master jauh lebih tinggi daripada seniman bela diri. Karena banyak orang yang bisa menjadi seorang pejuang, ambang batas untuk menjadi seorang penyihir sangatlah tinggi. Master Bintang 6 bahkan lebih langka dan dianggap sebagai harta nasional. Dan Mo Xiu bukan hanya Master Bintang 6, dia juga salah satu tokoh teratas di Order of Order. Menginjak orang sebesar itu dapat menimbulkan guncangan di seluruh wilayah. Namun, menghadapi sikap Fang Yu, Mo Xiu tidak menunjukkan sedikit pun ketidaksenangan. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, Fang Yu, perbuatanmu kemarin telah tersebar ke seluruh Tiongkok. Fang Yu tidak berbicara, sepertinya kamu tidak terlalu ingin ngobrol denganku, jadi mari kita langsung ke topiknya. Mercury berhenti sejenak dan berkata, atas nama Ordo,
saya mengusulkan Anda untuk bekerja sama. Kerja sama. Fang Yu mengangkat alisnya dan menatap Mo Xiu. Ya, sejumlah besar pejuang dengan pikiran terkendali telah muncul di daerah Huaibei baru-baru ini, menimbulkan ancaman besar bagi kehidupan orang-orang biasa. Tapi pemahaman kita tentang keabadian masih sangat buruk. Mo Xiu berkata, satu-satunya yang abadi. Satu-satunya orang yang telah berurusan beberapa kali adalah kamu. Bukankah aku sudah memberitahumu tentang ras abadi? Fang Yu bertanya. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang informasi itu tidak cukup, kami memerlukan informasi lebih lanjut. Mo Xiu berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu kamu harus menyelidikinya sendiri, mengapa kamu mencariku? Kata Fang Yu, kami tidak dapat melakukan penyelidikan skala besar seperti itu. Organisasi orderis kami tersembunyi dalam kegelapan. Kalau bukan pilihan terakhir, tidak bisa tampil di depan publik. Selain itu, organisasi pemesan saat ini memiliki banyak urusan dalam proses di Huaibei, untuk sementara sulit mengirim lebih banyak kekuatan. Kata Mo Xiu, kalau begitu, kamu harus mencari seseorang dari asosiasi seni bela diri untuk menyelidikinya, jumlahnya cukup, kata Fang Yu. Fang Yu bersandar di bagian belakang sofa, memandang Mo Xiu selama beberapa detik, dan berkata, biarkan saya menyelidikinya untuk Anda, apa yang bisa Anda berikan kepada saya. Mo Xiu tersenyum, menyentuh janggut putih di dagunya, dan mengulurkan tangan kanannya ke depan. Cahaya biru muncul, dan sebuah cermin muncul di udara. Gambaran yang tersaji di cermin adalah hamparan salju putih. Gambarannya tidak tetap, ia terus bergerak maju. Ladang bersalju terus berlanjut, setelah melewati lebih dari selusin gunung yang tertutup salju, tiba-tiba turun ke tanah. Dan di bawah salju, ada ruang gelap. Dan dalam kegelapan, garis yang bersinar dengan cahaya biru tiba-tiba muncul. Semakin dekat gambarnya, garisnya semakin tebal, tampak seperti seberkas cahaya, memanjang sangat panjang. Baru-baru ini, sejumlah besar tentara bayaran dan pembunuh dari berbagai negara telah masuk ke wilayah kami di Tiongkok dengan berbagai cara. Mo Xiu berkata, setelah penyelidikan, kami menemukan bahwa tujuan mereka berada di ujung utara Tiongkok, seperti yang baru saja Anda lihat. Pegunungan yang tertutup salju tempat saya tiba. Bab 438, pergi ke utara jauh. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Suhu di ujung utara Tiongkok tetap minus 30 atau 40 derajat Celcius sepanjang tahun, dan tidak ada yang akan pergi ke tempat itu pada hari kerja. Kelompok tentara bayaran dan pembunuh. Ini pergi jauh ke utara, jelas untuk menemukan sesuatu di sana. Untuk mengetahui hal ini, saya secara khusus meminta guru Hanyu untuk membantu saya mencari tempat-tempat mencurigakan di ujung utara. Setelah 3 hari 3 malam mencari, guru Hanyu baru saja menemukan cahaya biru yang tersembunyi di bawah tanah. Mo Xiu memandang Fang Yu dan berkata, benda yang memancarkan cahaya biru ini memiliki panjang sekitar 80 meter dan lebar 20 meter. Ia mengandung energi yang sangat agung. Saat ini, Fang Yu sudah berdiri. Apa yang dijelaskan Mo Xiu dan apa yang muncul di cermin semuanya menjelaskan. Benda yang bersinar dengan cahaya biru ini adalah nada spiritual. Pembuluh darah spiritual yang panjangnya 80 meter dan lebar 20 meter. Jika uraian ini akurat, ukuran pembuluh darah spiritual ini hampir 2 kali lebih besar dari yang ditemukan Fang Yu di Gunung Baichuan sebelumnya. Terakhir kali, Fang Yu hanya menyerap 2/3 pembuluh darah roh, dan bahkan menembus alam ke-66. Kali ini pembuluh darah rohnya lebih besar, dan jika dia bisa menyerapnya, dia memiliki kemungkinan besar untuk menembus level 10.000 di periode pemurnian Qi. Lokasi spesifiknya adalah dasar kerja sama kami. Mo Xiu melihat reaksi Fang Yu dan tersenyum. Apakah kamu tahu lokasi spesifiknya? Fang Yu bertanya dengan heran. Ya, terima kasih kepada Tuan Hanyu, yang menggunakan berbagai macam mantra mata-mata, akhirnya menemukannya. Mo Xiu berkata, namun, sangat sulit bagimu untuk menemukannya, setidaknya lebih sulit dari apa yang ditampilkan di layar. Ini 10 kali lebih besar. Kesepakatan. Fang Yu mengabaikan bagian kedua dari kalimat Mo Xiu. Dia hanya ingin mengetahui lokasi spesifik dari pembuluh darah spiritual ini. Untuk kesulitannya, tidak menjadi masalah sama sekali. Sekalipun berada di parit, Fang Yu akan tenggelam untuk menemukannya. Apa maksudmu kamu bersedia mengorganisir ordo kita untuk menyelidiki informasi tentang ras abadi?
Mo Xiu bertanya dengan sungguh-sungguh. Ya, tapi kamu harus memberitahuku lokasi spesifik dari pembuluh darah spiritual ini, kata Fang Yu. Tidak masalah. Mo Xiu mengangguk, tetapi karena Anda telah setuju untuk bekerja sama, tentu saja ada batas waktunya. Kami ingin Anda memberitahu kami informasi spesifik ras abadi dalam waktu 2 bulan, termasuk jumlah kelompok ras dan spesies mereka. Oke, saya tidak pernah mengingkari janji saya dan memberi saya lokasi pembuluh darah roh. Fang Yu menyelam Mo Xiu. Mo Xiu memicingkan mata ke arah Fang Yu, lalu lampu di tangan kanannya berkedip. Permata sebening kristal muncul di tangannya. Peta itu ada di dalam permata ini. Selama kamu menuangkan energi sejatimu ke dalam permata itu, peta itu akan muncul, kata Mo Xiu. Fang Yu mengambil permata itu dan mencoba menanamkan energi sejati ke dalamnya. Benar saja, ada semburan cahaya biru dari permata itu, dan sebuah peta muncul di langit di atas. Terdapat lokasi saat ini di peta dan lokasi target, yang sepertinya sama dengan fungsi navigasi di ponsel. Tidak buruk, Fang Yu tersenyum dan mengangguk, memasukkan permata itu ke dalam tas penyimpanan. Kalau begitu, aku harap kita bisa bekerja sama dengan bahagia, kata Mo Xiu sambil mengulurkan tangan kanannya. Fang Yu sedang dalam suasana hati yang baik dan mengulurkan tangan serta menjabat tangan Mo Xiu. Aku tahu kekuatanmu sangat kuat, tapi jika kamu ingin pergi jauh ke utara, kamu harus lebih berhati-hati. Mo Xiu berkata, sebagian besar tentara bayaran dan pembunuh yang pergi ke ujung utara dalam perjalanan ini ada dalam daftar gelap, semuanya kekuatannya tidak boleh diremehkan. Juga, kamu harus cepat. Sebagian besar dari orang-orang itu sudah mencapai ujung utara. Setelah mengatakan ini, Mo Xiu mengusap tangannya ke depan, dan seluruh tubuhnya menghilang seketika. Fang Yu duduk di sofa dan berdiri lagi setelah beberapa saat. Suasana hatinya sudah lama tidak bersemangat. Sekarang tentara bayaran dan pembunuh telah mencapai ujung utara, Fang Yu secara alami tidak bisa melewatinya lagi, kecepatannya terlalu lambat. Fang Yu berpikir sejenak, kembali ke kamar, dan mengeluarkan Fudi Tao Wu Ji yang dia peroleh di pegunungan berkobar. Dia ingat bahwa di antara jimat-jimat ini, beberapa di antaranya adalah jimat teleportasi. Fang Yu dengan cepat menemukan jimat teleportasi ini. Dia mengeluarkan salah satunya dan mempelajari isinya sebentar. Dilihat dari kandungan Fudi, jarak terjauh transmisi Fudi ini adalah 300 km. Dan Huaibei, tempat Fang Yu berada, berjarak sekitar 3000 km dari ujung utara Tiongkok. Dengan jimat teleportasi ini saja, mustahil untuk pergi ke ujung utara. Total hanya ada 5 jimat teleportasi. Bahkan jika Fang Yu menggunakannya satu persatu, dia akan berteleportasi paling jauh 1500 km, hanya setengah jaraknya. Fang Yu juga bisa membuat jimat teleportasi, tetapi karena keterbatasan periode pemurnian, dia tidak bisa menanamkan kekuatan hukum ruang ke dalamnya. Oleh karena itu, meskipun jimat transmisi dibuat, itu hanyalah selembar kertas bekas. Apa yang harus dilakukan? Apakah benar-benar perlu terbang langsung dari sini? 3000 km, butuh waktu. Fang Yu menggaruk kepalanya, memikirkan jalannya. Saat ini, bel pintu berbunyi. Pikiran Fang Yu terputus, mengerutkan kening. Namun merasakan nafas di luar pintu, matanya bergerak sedikit, bangkit dan berjalan keluar kamar, lalu membuka pintu rumah. Dua wanita, berdiri di depan gerbang. Leng Yun, kamu datang tepat, aku hanya butuh bantuanmu. Fang Yu menarik Su Leng Yun dengan pakaian kasual, lalu membawanya ke kamarnya. Liu Lianxia berdiri di depan pintu dengan pandangan kosong, sampai Fang Yu menutup pintu, dia kembali sadar. Dia diabaikan begitu saja, bajingan ini. Liu Lianxia mengertakkan gigi dan berjalan ke pintu dengan marah, menutupnya dengan kuat. Kakak Yu, kamu. Su Leng Yun belum bereaksi, wajahnya bingung. Saat ini, Fang Yu meraih tangan kanannya. Su Leng Yun terkejut, pipinya memerah. Leng Yun, di mana cincin yang kuberikan padamu terakhir kali? Fang Yu bertanya. Ya, ini, aku tidak memakainya di tanganku. Su Leng Yun menjawab dengan lembut, mengeluarkan cincin halus dari tas penyimpanan. Andalkan saja. Fang Yu mengambil cincin halus itu, matanya bersinar, dan kemudian segera mulai membuat jimat teleportasi. Melihat Fang Yu bekerja keras di selembar kertas kuning, menulis beberapa simbol dan kata-kata yang tidak dapat dipahami, Su Leng Yun dipenuhi keraguan. Namun dia tidak berani berbicara,
karena takut mengganggu Fang Yu. 5 menit kemudian, Fang Yu akhirnya menulis rune dan menghasilkan jimat teleportasi yang lengkap. Jimat ini, dia atur jaraknya 5.000 km. Sekarang, dia hanya perlu menanamkan kekuatan hukum luar angkasa yang sesuai ke dalam Fudi. Fang Yu meletakkan cincin halus itu di tangan Su Lengyun, lalu meminta cincin halus itu. Bas! Cincin halus itu bersinar dengan cahaya biru pucat. Fang Yu memegang Fudi yang baru saja dibuat di tangan kirinya, dan mengepalkan tangan kanannya. Cincin halus di jari tengahnya menghadap Fudi. Semburan kekuatan hukum ruang angkasa keluar dari ring dan mengalir ke Fudi. Ada semburan cahaya di seluruh Fudi. Proses ini berlangsung lebih dari 10 detik sebelum berhenti. Setelah cahaya di Fudi menghilang, Fang Yu mengarahkannya ke matanya dan mengamatinya dengan cermat. Fudi yang dulu hanya berupa selembar kertas, namun kini berisi kekuatan hukum ruang, dan seluruh Fudi bersinar dengan cahaya redup. Seharusnya baik-baik saja, Fang Yu tersenyum. Saat ini, Su Lengyun berani berbicara dengan lembut dan bertanya, "Saudara Yu, apa ini?" "Ini adalah jimat teleportasi yang baru saja saya buat, yang dapat langsung memindahkan orang ke posisi sekitar 5.000 km. Fang Yu menjawab gelombang www.novelringan.com gelombang jimat teleportasi. Saat ini, ledakan. Saat ini, pintu diketuk dengan keras. "Tuan, apa yang kamu lakukan di dalam?" Suara Liu Lianxia terdengar dari luar pintu. Wajah Su Lengyun menjadi stagnan, dan dia tidak tahu harus menjawab apa. Fang Yu langsung membuka pintu. Liu Lianxia dengan dingin mendengus ketika dia melihat Fang Yu, dan kemudian menatap Su Lengyun di belakang. "Fang Yu, kamu keterlaluan, seret saja tuan ke kamarmu dengan santai, tahu," kata Liu Lianxia dengan ekspresi jelek. Pandangan dari Su Lengyun menyela Liu Lianxia. Fang Yu tidak punya waktu untuk memperhatikan Liu Lianxia. Dia mengambil jimat teleportasi dan bersiap menggunakannya. "Kakak Yu, kamu mau kemana?" Su Lengyun menyadari apa yang akan dilakukan Fang Yu dan bertanya. "Pergi ke ujung utara, apakah kamu ingin pergi bersama?" Fang Yu bertanya. Meskipun dia belum tahu apa-apa, Su Lengyun mengangguk tanpa ragu, "Oke." Fang Yu menarik Su Lengyun ke depannya. "Kamu akan membuatku tetap stabil nanti," kata Fang Yu. Su Lengyun terkejut, lalu mengulurkan kedua tangannya dan meraih lengan kanan Fang Yu. "Oke, bersiaplah." Fang Yu meraih jimat teleportasi dengan tangan kirinya dan menanamkan energi sejati ke dalamnya. Kamu mau kemana?" "Aku juga mau pergi bersama." Liu Lianxia bereaksi dan berteriak. Wow, saat ini, Fudi di tangan Fang Yu bersinar biru. Hati Fang Yu tergerak untuk menemukan tujuannya. Memanggil. Detik berikutnya, Fang Yu dan Su Lengyun menunjukkan semburan cahaya dan menghilang di tempatnya. Liu Lianxia melihat sekeliling ruangan kosong itu dengan tatapan kosong dan menghentakkan kakinya dengan marah. Bab 439 yang kuat berkumpul. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Di ujung utara, awan-awan berserakan mengambang. Saat ini, 2 sosok tiba-tiba muncul di atas salah satu awan. Itu adalah Fang Yu dan Su Lengyun. Lupa mengatur posisi vertikal, Fang Yu bergumam pada dirinya sendiri, melihat awan tebal di bawah kakinya. Posisinya saat ini sekitar 3 atau 4 km dari permukaan tanah. "Turun dulu," Fang Yu berkata pada Su Lengyun yang linglung. Su Lengyun belum pernah mengalami lingkaran teleportasi atau Fudi sebelumnya. Ini mencakup jarak lebih dari 3.000 km hanya dalam beberapa detik, dari bagian selatan Huaibei hingga ujung utara. Kekuatan magis seperti itu sungguh menakjubkan. Saat ini, Fang Yu menukik ke bawah. Su Lengyun kembali sadar dan segera mengikuti jejak Sang Yu. Keduanya menyelam dengan kecepatan sangat tinggi, menembus awan, dan mereka bisa melihat pemandangan di bawah. Ada salju dan gletser di mana-mana, dan banyak balok es besar yang mengapung di laut. Ini adalah ujung utara Tiongkok, tempat yang terpencil pada hari kerja. Fang Yu dan Su Lengyun dengan cepat jatuh di atas salju. Suhu sekitar setidaknya 30 derajat di bawah nol, dan manusia biasa tidak dapat menahannya. Su Lengyun hanya mengenakan pakaian kasual tipis. Meskipun latihannya berhubungan dengan Han Bing, dia masih merasa sangat kedinginan saat ini. Dia segera melepaskan energinya yang menyebalkan dan membungkus tubuhnya. Melihat dataran bersalju putih luas di depan, mata indah Su Lengyun berkedip.
Ini adalah pertama kalinya dia datang ke ujung utara. Meski lingkungan di sini keras, pemandangannya cukup megah. Berdiri di atas tanah bersalju yang luas akan ada rasa keterbukaan pikiran, sangat nyaman. Su Lengyun dengan ringan menarik rambut birunya yang tertiup angin dingin, dan menatap Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu mengeluarkan permata yang diberikan Mo Xiu dan menanamkan energi sejati ke dalamnya. Sebuah peta muncul di depan mata Fang Yu. Di peta, lokasi Fang Yu jauh dari tujuan. Fang Yu sekarang mungkin berada di pinggiran terluar dari utara jauh. Dan letak urat spiritual itu masih sangat dalam. Kamu harus menggunakan jimat teleportasi, kata Fang Yu dalam hatinya. Dari tas penyimpanan, dia mengeluarkan jimat teleportasi yang dibuat oleh penganut Tao Wu Ji yang diperoleh di pegunungan berkobar. Jimat teleportasi semacam ini dapat berteleportasi dalam jarak 300 km, dan Fang Yu dapat menggunakannya untuk mendekati lokasi pembuluh darah spiritual dengan kecepatan tercepat. Fang Yu menoleh untuk melihat Su Lengyun, dan berkata, saya harus mengirimkannya lagi agar saya tetap stabil. Ya, Su Lengyun mengangguk dan maju selangkah, mengulurkan tangan untuk meraih lengan Fang Yu. Di kedalaman ujung utara, di lokasi berbeda, beberapa tim berjalan maju. Tim-tim ini terdiri dari tentara bayaran dan pembunuh dari berbagai negara dan wilayah, dan kebanyakan dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang terkenal. Mereka datang ke Tiongkok dalam tim dengan hanya satu tujuan: sumber energi jauh di ujung utara. Kabar ini pertama kali terungkap melalui postingan di Dark Web. Sejumlah besar sumber energi telah ditemukan jauh di utara. Isi postingan tersebut adalah tentang letak sumber energi yang sangat detail, serta penjelasan tentang nilai dari sumber energi itu sendiri. Sumber energi seperti itu mungkin tidak banyak berguna bagi individu, tetapi dapat dijual ke militer atau institusi di banyak negara. Bahkan ada pembeli yang memposting di web gelap meminta pembelian 1 kilogram sumber energi, $1 juta. Harga yang begitu tinggi tentu saja membangkitkan minat banyak pembangkit tenaga listrik yang terdaftar dalam daftar gelap, dan banyak pembangkit tenaga listrik berangkat dalam semalam dan bergegas ke Tiongkok. Ada detail posisinya di postingan itu, asalkan siapapun yang sudah membaca postingan tersebut bisa mengetahuinya. Oleh karena itu, banyak pemain kuat yang masuk daftar gelap bersaing untuk mendapatkan kecepatan. Tetapi ketika mereka sampai di ujung utara, meskipun mereka ingin cepat, mereka tidak bisa. Belum lagi suhu dingin yang menyengat, salju sedalam beberapa meter saja membuat mereka cukup kesulitan berjalan. Ada yang menyiapkan mesin terbang, tapi sulit digunakan. Terbang di langit yang sedingin es dan bersalju ini, orang akan mati kedinginan ditiup angin dingin dalam waktu kurang dari 10 menit. Sialan, terlalu dingin, rasanya darahnya membeku dan membeku. Sebuah tim beranggotakan 7 orang sedang berjalan melalui celah antara dua gunung bersalju, dan pria berambut pirang yang berjalan di depan tim bersin dan mengeluh berdiri. Kevin, kamu termasuk 20 besar dalam daftar gelap, tenanglah, kata pria parubaya yang berjalan di sampingnya. 20 nama teratas dalam daftar gelap tidak membuat saya lebih hangat, mereka berguna. Kevin mendengus dan berkata, itu kamu, pejuang api terkenal Geralt, yang benar-benar pantas mendapatkannya, dan kamu mengikuti dalam kondisi dingin seperti itu. Tidak seperti semua orang, apakah benar ada api di tubuhmu? Geralt tersenyum tipis, dan berkata, kamu benar, ada api di hatiku. Hei, bisakah kalian berdua sedikit khawatir tentang kami yang berada di peringkat 40 atau 50 dalam daftar gelap? Jangan pergi terlalu cepat, beberapa orang di belakang berkata tidak puas. Jika Anda ingin mendapat bagian, bekerja keras, lalu pelan-pelan, dan sumber energinya akan diambil oleh orang lain. Kevin menoleh dan berkata dengan keras. Gerard menunduk, melihat peta di tangannya, dan menghitung lokasinya. Menurut peta, mereka seharusnya sudah sangat dekat dengan tujuan mereka sekarang. Paling banyak, Anda bisa melangkah lebih jauh beberapa ratus meter untuk mencapai lembah tempat sumber energi berada. Buruan saudara-saudara, kalau mau dapat sesuatu harus bayar, kata Gerard. Seperti Gerald Kevin, 2 orang kuat yang berperingkat lebih tinggi dalam daftar gelap, ditambah beberapa tentara bayaran atau pembunuh yang berperingkat lebih rendah dalam daftar gelap, membentuk tim untuk sumber energi. Saat ini, sebagian besar tim sudah cukup dekat dengan tujuan. Salah satu tim yang melaju cepat bahkan sudah sampai sebelum lembah. Dan tim ini berbeda dengan tim lainnya. Ada 8 orang di seluruh tim.
Mereka tidak memakai pakaian biasa, tapi baju besi. Tim ini dikirim oleh laboratorium genetika. Tim ini penuh dengan orang-orang yang dimodifikasi secara genetik. Struktur tubuh mereka sangat berbeda dari orang biasa, dan banyak komponen mekanis telah ditambahkan. Oleh karena itu, kecepatan berjalan mereka jauh lebih cepat dibandingkan tim lain, karena tidak sadar akan hawa dingin. 8 transformator berdiri di lembah dan mengamati lingkungan sekitar. Di sini terdapat lembah berbentuk cincin yang khas, kecuali pintu masuknya yang sempit, dikelilingi pegunungan salju di semua sisinya. Ruang di lembah itu sangat luas, setidaknya ratusan hektar. Dokter, kita sudah sampai di lembah tempat sumber energi itu berada, mohon petunjuknya. Pemimpin reformis menggunakan penelepon di tubuhnya untuk menghubungi Dokter Gary di Eropa. Survei lapangan, kunci lokasi sumber energi, lalu buka saluran pengumpulan. Jawab Dr. Gary, tidak ada stasiun sinyal di sekitar Far North, dan semua alat komunikasi akan mati di sini. Namun hubungan antara reformis dan Dr. Gary sangat jelas, tanpa campur tangan apapun. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang inilah kemampuan dokter. Teknologi yang dia kuasai lebih kuat dari banyak negara resmi. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk memperhatikan tim lain di belakangmu. Usahakan jangan berkonflik. Tujuan kita kali ini 1 ton. Kita akan berangkat setelah selesai mengambilnya, dan jangan tinggal, kata Dr. Gary. Dipahami. Kedelapan reformis itu menjawab serempak. Pada saat ini, 2 sosok tiba-tiba muncul di sisi gunung salju di luar lembah. Sial, aku belum memposisikan posisi vertikal, kata Fang Yu. Namun dibandingkan posisi tadi yang lebih dari 3.000 meter, kali ini jauh lebih baik, dan jarak dari permukaan tanah paling banyak hanya 300 meter. Fang Yu mengeluarkan permata itu lagi dan memanggil petanya. Di peta, lokasinya pada dasarnya bertepatan dengan lokasi tujuannya. Saat ini, isi peta tiba-tiba berubah, dari tampilan datar menjadi gambar 3 dimensi. Gambar menunjukkan masuk dari luar lembah, lalu mencapai lubang yang sangat rahasia di puncak lembah, dan kemudian turun, adalah sumber energi yang bersinar dengan cahaya biru. Rutenya cukup jelas dan mudah. Penyihir ini sungguh luar biasa. Peta pintar seperti itu bisa dibuat. Fang Yu mengembalikan permata itu ke tas penyimpanan, matanya terkejut. Kakak Yu, apa yang akan kita lakukan? Saat terjatuh dari lereng gunung, Su Lengyun akhirnya menyempatkan diri untuk menanyakan pertanyaan tersebut. Pergilah untuk mendapatkan sesuatu di dalam lembah ini. Apa sebenarnya itu, kamu akan tahu nanti, kata Fang Yu. Keduanya kembali ke tanah dan dengan cepat mencapai mulut lembah. Saat ini, Fang Yu memperhatikan bahwa sudah ada orang di lembah. 8 orang ini adalah orang yang dimodifikasi secara genetik. Fang Yu sedikit mengernyit saat melihat 8 orang dengan penampilan aneh. Bab 440 bunuh dan ubah orang. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik. Untuk diingat, novel-novel luar biasa tidak memiliki pop-up. Fang Yu bertarung dengan orang-orang yang dimodifikasi secara genetik lebih dari sekali, membenarkan bahwa 4 orang aneh yang mengenakan baju besi adalah orang-orang yang dimodifikasi secara genetik. Dia tidak menyangka setelah menggunakan jimat teleportasi 2 kali berturut-turut, seseorang akan berjalan di depannya. Namun dilihat dari aksi 8 reformis ini, mereka baru sampai di sini dan masih melakukan survei medan. Mereka dapat menemukan lokasi ini secara akurat, menunjukkan bahwa Fang Yu mengerutkan kening dan segera melepaskan kesadaran spiritualnya. Kesadaran ilahi dengan cepat menyebar, dan dalam waktu setengah menit, situasi dalam radius hampir 100 km telah dipahami sepenuhnya. Fang Yu juga melihat tim yang bergegas menuju lembah. Fang Yu melihat peta yang dipegang oleh semua orang di tim. Benar saja, pembangkit tenaga listrik daftar gelap dari seluruh dunia ini juga memiliki peta yang akurat. Namun peta mereka tidak cukup detail, mereka hanya menunjuk ke lembah di depan mereka, dan tidak cukup akurat untuk menandai pembuluh darah spiritual di bawah tanah. Begitu banyak orang, saya harus mempercepat prosesnya. Fang Yu berhenti mengamati, menatap Su Lengyun di sampingnya, dan berkata, ikuti aku. Su Lengyun mengangguk, meskipun dia masih tidak mengetahui situasinya, kepercayaannya pada Fang Yu telah mencapai titik di luar dirinya. Oleh karena itu, dia tidak memikirkan situasi di depannya, tetapi hanya mengikuti instruksi Fang Yu. Ledakan, Fang Yu menendang kakinya, dan tubuhnya terlontar ke depan seperti peluru, sangat cepat.
Wajah Su Lengyun sedikit berubah, dan Zenki di tubuhnya diedarkan, dan dia bergegas maju, mencoba mengikuti jejak Sang Yuyu. Musuh datang. Respons dari 8 orang yang bertransformasi cukup cepat, dan Fang Yu telah menyadari keberadaan Fang Yu hampir pada saat Fang Yu memulai. Mereka segera menoleh dan menatap Fang Yu yang bergegas ke depan. Bola mata mereka bukanlah bola mata manusia, melainkan bola mata mekanis yang telah dimodifikasi, setara dengan kamera frame rate tinggi. Mereka dapat memperlambat gambar di depannya sesuka hati, atau memperbesar dan memperkecil untuk mengamati keadaan target. Tapi menghadapi Fang Yu, pandangan mereka gagal. Karena kecepatannya, mereka bahkan tidak dapat melihat penampilan Fang Yu, dan terlebih lagi tidak dapat menguncinya. Dokter, tiba-tiba ada orang tak dikenal. Reformator yang dipimpinnya segera melaporkan. Tujuan kami adalah sumber energi. Jika mereka ingin menjadi yang pertama, lakukan saja. Kata dokter, Gary dengan nada marah. Orang ini ingin melintasi kita dan merebut sumber energi. Prioritaskan serangan pada sasaran. Pembaru yang dipimpin oleh pembaharu memerintahkan. 7 reformis lainnya setuju secara serempak dan mengulurkan tangan mekanik mereka. Kombinasi transformasi mekanis di kedua lengan tiba-tiba menunjukkan moncong hitam. 7 reformis mengangkat moncongnya dan mengarahkannya ke Fang Yu di udara. Saat ini, Fang Yu sangat dekat dengan mereka. Tidak dapat mengunci lintasan lawan, aktifkan peluru pelacak panas. 7 trafo secara bersamaan memasang moncongnya. Ledakan, lalu, terdengar suara keras. 7 bola meriam seukuran sepak bola ditembakkan, meledak ke arah Fang Yu yang berlari kencang di udara. Aku tidak merepotkanmu, tapi kamu melakukannya padaku dulu. Kalau begitu, Fang Yu tiba-tiba berbalik dan menukik ke arah pria yang berubah di bawah. 7 cangkang pelacak panas juga berbalik mengikuti keberadaan Fang Yu. Menghadapi Fang Yu yang bergegas maju, reformis terkemuka itu mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Fang Yu. Analisis efektivitas tempur target. Menganalisis. Jawab sistem di kepalanya. Pada saat ini, Fang Yu sudah bergegas ke depan 8 reformis. Kedua pria yang berubah itu mengangkat moncongnya dan membidik Fang Yu. Meriam laser terhebat. Ledakan. 2 sinar laser meledak ke arah Fang Yu. Fang Yu tidak mengelak, semburan energi sejati keluar dari tubuhnya. Cahaya keemasan samar menyelimuti tubuh Fang Yu. 2 sinar laser menghantam tubuh Fang Yu, tapi tidak ada. Fang Yu tiba-tiba menarik meriam lasernya dan bergegas ke depan 2 orang yang berubah itu. Ledakan. Fang Yu memukul kepala salah satu orang yang dimodifikasi dengan pukulan, dan seluruh kepalanya langsung meledak. Pembaru di sebelahnya ingin mundur selangkah, tetapi Fang Yu mengangkat kakinya dan menendang kepalanya. Terjadi ledakan lagi. Kedua orang yang bertransformasi itu kehilangan akal sehatnya, berdiri diam, dan kehilangan gerakan. Fang Yu berdiri di tanah, memandangi 6 orang yang bertransformasi di depannya. Kekuatan tempur lawan adalah 95.462.879, yang sangat berbahaya. Disarankan untuk segera mundur. Disarankan untuk segera mundur. Sistem di otaknya berulang kali mengeluarkan suara peringatan. Kepala reformis memandang Fang Yu dengan kaget. Puluhan juta kekuatan tempur. Ini bukan lagi indeks kekuatan tempur yang bisa dimiliki manusia. Sekalipun bom nuklir meledak, saya khawatir nilainya tidak akan mencapai nilai ini. Sistemnya salah. Ini tidak mungkin. Sistem ini merupakan penelitian terbaru para dokter. Sebelum meninggalkan laboratorium, mereka baru saja melakukan perawatan. Secara teori, kesalahan seperti itu tidak akan terjadi. Apa masalahnya? Itu dia. Saat ini, suara terkejut dokter. Gary memasuki telinga setiap orang yang dimodifikasi. Di laboratorium tersembunyi di Eropa, seorang pria berambut perak berjubah putih tiba-tiba berdiri. Fang Yu. Ternyata itu adalah Fang Yu. Sebelumnya di Hotel Haixing di Jiangnan, sekelompok anak buahnya pernah berada di tangan Fang Yu. Sekarang, Fang Yu telah muncul lagi. Kali ini tugasnya sangat penting, dan tidak boleh ada kesalahan. Jika dia bisa mendapatkan sumber energi jenis baru ini, dia bisa menggunakannya sebagai inti kekuatannya untuk mengembangkan dan meneliti orang-orang hasil rekayasa genetika yang lebih kuat. Tapi kekuatan Fang Yu, dia tahu betul. Adapun 8 reformis yang dia kirimkan, kemungkinan besar mereka bukanlah lawan Fang Yu. Karena ke-8 orang modifikasi ini tidak menggunakan teknologi terbarunya, mereka hanya dapat dianggap sebagai versi beta, dan banyak aspek fungsinya yang belum sempurna. Berhenti.
Biarkan aku berbicara dengannya secara pribadi. Ucap Gary, memutar pikirannya dengan cepat. Fang Yu melihat keenam reformis yang tersisa di depannya, siap untuk bangkit kembali, dan menyingkirkan mereka semua. Kami tidak jahat padamu. Pada saat ini, pemimpin reformis tiba-tiba berbicara. Fang Yu menoleh untuk melihat pria yang telah direformasi yang tingginya lebih dari 2 meter, dan tersenyum setelah memberi saya beberapa tembakan dan mengatakan bahwa Anda tidak jahat. Apakah menurut Anda saya bodoh? Saat ini, cahaya putih muncul di mata para reformis. Tuan Fang Yu, saya Gary, yang dipanggil Dokter Monster, penanggung jawab laboratorium genetika. Mungkin Anda tidak mengenal saya, tetapi saya sudah tahu nama Anda. Mulut manusia yang berubah mengeluarkan suara yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dokter Gary. Fang Yu mengangkat alisnya. Benar saja, orang-orang yang dimodifikasi ini berasal dari laboratorium genetika. Apa yang ingin kamu katakan? Aku tidak punya banyak waktu, kata Fang Yu. Yang ingin saya bicarakan adalah kerjasama, kata reformis tersebut. Kerjasama, apa yang bisa saya lakukan dengan Anda? Fang Yu bertanya gelombang www.novelringan.com gelombang sumber energi bawah. Tanah diperkirakan setidaknya ratusan atau ribuan ton. Tidak mungkin bagimu untuk menanggung semuanya sendirian, begitu pula aku. Pembaru berkata, jika ini masalahnya, mengapa kita harus mempermalukan satu sama lain? Sementara kita masih di depan yang lain, kita merintis jalan bersama, dan kemudian mendapatkan sumber energi yang kita inginkan, dan membiarkan orang lain memperjuangkannya, sisanya, bukankah itu bagus? Pada saat ini, dia berdiri di samping Fang Yu, memandangi orang-orang yang dimodifikasi secara genetik di depannya, wajahnya serius. Terakhir kali, target para reformis ini adalah muridnya Liu Lianxia. Su Lengyun hanya marah pada kelompok reformis ini, tidak sedikit pun mendukungnya. Begini, kalian hanya berdua. Berapa banyak sumber energi yang bisa kalian ambil? Putuskan saja, tidak perlu ada konflik di antara kita, di masa depan, aku bisa memberimu diskon. Sang reformator melanjutkan, maaf, saya ingin semua sumber energi ini, kata Fang Yu. Pihak lain terlihat terkejut, dan berkata dengan bingung, Tuan Fang Yu, kalian hanya berdua. Lagi pula, Anda tidak perlu khawatir, saya punya cara untuk mengambilnya semuanya pergi, kata Fang Yu. Lalu apa maksudmu? Nada suara populasi yang direformasi tiba-tiba berubah menjadi dingin. Maksudku, aku akan menghancurkan kalian semua. Fang Yu tersenyum. Begitu suara itu turun, kaki Fang Yu bergerak. Dalam sekejap, dia bergegas ke depan pria yang telah berubah itu. Jika kamu ingin bekerja sama di masa depan, kamu harus memikirkannya sejak awal. Jangan membicarakannya saat kamu merasa tidak enak, itu terlalu tidak tulus. Kata Fang Yu sambil memukul dada pria yang dimodifikasi yang ditutupi baju besi berat itu.